Hai guys, kembali lagi di Ruang Kosong. Kali ini kita akan membahas manhwa baru yang menceritakan tentang Chun Yo-won. Ia adalah anggota demonic cult yang selalu ditindas dan menjadi target pembunuhan. Kehidupan Yo-won berubah drastis setelah ia menerima mesin nano dari keturunannya di masa depan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Mesin nano ini memberinya kemampuan penyembuhan diri dan memungkinkannya menguasai seni bela diri dengan cepat, membuka jalan baginya untuk merebut takhta demonic cult. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami unggah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di Pegunungan Selaksa, sebuah tempat yang terlarang bagi para pendekar Wulin Tiongkok dan dikenal sebagai tanah suci bagi aliran iblis, seorang pemuda berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah. Matanya liar mencari jalan keluar dari sekelompok orang yang mengejarnya dengan niat membunuh. Tanpa peduli arah, dia terus berlari hingga kakinya tersandung dan terperosok ke dalam jurang. Jeritan kesakitan keluar dari bibirnya. Pemuda itu mencoba bangkit, tetapi pergelangan kakinya terasa sakit. Saat ia mendongak, sekelompok orang yang mengejarnya sudah berdiri di depannya. Dengan sisa-sisa tekad, pemuda itu memaksa dirinya untuk berdiri. Apa sejak awal? Nyawaku sudah dalam genggaman kalian. Bentaknya, suaranya parau. Sial, gumamnya terpojok. Kamu sudah berlari 1 jam hingga sampai ke sini, Pangeran Chun, kata salah satu dari mereka dengan nada datar. Kami sampai menguap menunggumu, timpal temannya. Melihat kondisinya yang sudah tak ada harapan untuk kabur, Chun mencoba berbicara. Sebenarnya ada apa? Aku sudah menyerah masuk akademi. Apa alasan kalian menghina nyawaku? Tanyanya. Pangeran Chun, kau tahu itu semua tak ada hubungannya, bukan? Balas salah satu dari mereka. Pangeran, Anda adalah sang pewaris. Inilah takdir Anda. Menyerahlah, sahut yang lain. Walaupun Anda punya darah rakyat jelata, Anda tetap saja putra beliau. Aku takkan membuatmu mati kesakitan. Mendengar kata-kata darah rakyat jelata, emosi Chun seketika naik. Darah rakyat jelata? Gumamnya marah dalam hati. Beraninya kamu menghina ibuku. Mustahil kalian akan membunuhku tanpa rasa sakit. Tak lagi punya harapan, Chun mengeluarkan pisau dari balik bajunya. Dia bersiap melawan sampai titik darah penghabisan. Haha, pisau? Apa kamu sudah belajar sesuatu dari penjaga Jang? Ejek salah satu dari mereka. Tidak, ceroboh sekali, gumam Chun dalam hati, tubuhnya gemetar ketakutan. Sepertinya darah tidak bisa bohong, gumamnya lagi, pasrah. Melihat Chun yang tak menyerah meski kemampuannya buruk, pemimpin kelompok itu bergumam kagum. Perburuan ini jadi ada nilainya kalau dia begitu. Habisi dia, teriaknya. Chun yang terkepung mengayunkan pisaunya ke segala arah dengan kemampuan seadanya. Salah satu anggota kelompok itu dengan santai memukul tangan Chun dengan gagang pedangnya, membuat pisau itu terlepas. Yang lain mencekik Chun lalu mengangkatnya. Apa perlawananmu sudah selesai? Tanyanya mengejek. Tanpa disadari oleh anggota itu, Chun mencabut pisau lain yang ia sembunyikan di balik pinggangnya. Temannya yang menyadari itu memperingatkan, awas. Apa? Balas yang lain sambil menoleh. Seketika Chun dengan cepat menusukkan pisau itu ke lehernya. Anggota kelompok lain terkejut dan tak terima. Chun yang sudah lepas dari cengkeraman mereka tertawa. Hahaha, mampus. Para anggota kelompok itu tersentak tak menyangka. Bagaimana bisa orang yang tak belajar bela diri dengan benar mengalahkan pasukan sekte pengintai? Kata salah satu anggota dalam hati. Apa dia hanya pura-pura ceroboh supaya kita lengah? Tambah temannya dalam hati. Merasa dicurangi, anggota kelompok itu marah. Licik sekali. Kalau dia benar-benar sudah belajar bela diri. Dasar bocah tengik. Bentak anggota itu lalu menghunuskan pedangnya dan berlari ke arah Chun. Dia menendang Chun membuatnya tak berdaya. Dengan emosi meledak-ledak dia berteriak. Berani-beraninya pedang itu pun menghujam perut Chun. Ya, Chun menjerit kesakitan. Bagaimana rasanya saat perutmu kena tusuk, hah? Bentak anggota itu. Chun merintih kesakitan. Sial, apa mereka hanya bisa sekali tertipu?
Tak apa, aku sudah membunuh satu orang, gumam Chun pasrah. Pelan-pelan, matilah dengan menyakitkan, kata anggota itu sambil menginjak perut Chun. Teman anggota itu merasa iba. Aku tak begitu suka cara itu. Tapi, tak ada pilihan lain karena rekan kami sudah mati, gumamnya. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat seperti peluru. Anggota yang menyiksa Chun terkejut melihat rekannya itu mati mengenaskan. Suasana sangat mencekam. Para anggota syok tak memahami situasi yang terjadi. Barusan larik cahaya putih itu. Salah satu anggota menyadari posisi penyerang rekannya. Di belakang, teriaknya. Dari kejauhan, tampak sesosok orang dengan larik cahaya biru. Pemuda berpakaian modern ini adalah cucu Chun dari masa depan. Apa itu? Baru kali ini aku melihat pakaian seperti itu. Salah satu anggota bertanya dalam benaknya. Pemuda modern itu bersiap untuk melancarkan serangan. Salah satu anggota menghunuskan pedangnya, menyerang. Siapa kamu? Teriaknya. Pemuda modern itu menanggapi dengan santai, tersenyum, dan menghilang secepat kilat. Serangan mematikan pun dilancarkan. Seketika cairan merah berhamburan, para anggota lain yang siaga dengan pedangnya ketakutan. Gumamnya mencoba mencerna apa yang dilihatnya. Apa? Dia langsung menghilang. Apa itu kilat? Tidak mungkin dia berubah menjadi transparan dalam sekejap. Gumam anggota itu mencoba memahami situasi. Kakek leluhur. Pemuda modern itu memanggil sambil menghampiri Chun. Apa sebenarnya cahaya itu? Apa itu kekuatan pendekar yang sangat sakti? Bagaimana bisa orang sehebat itu menolongnya? Anggota itu ketakutan, tangannya gemetar. Tapi bocah itu sudah kehilangan banyak darah. Dia akan mati. Dan tujuan kami sudah tercapai. Karena tujuannya tercapai dan kondisi tidak memungkinkan, anggota itu berniat melarikan diri. Tetapi, hanya dengan mengangkat tangannya, pemuda modern itu menghancurkan tubuh anggota tersebut hingga hancur lebur di udara, menyisakan tubuh bagian bawah. Chun yang sedang sekarat menyaksikan itu. Mampus, gumamnya senang. Kesadaran Chun mulai memudar. Haha, kakek leluhurku ini nyaris mati tapi malah senang, gumam pemuda modern itu. Chun yang mendengar itu bertanya-tanya. Kakek leluhur? Siapa dia? Apa yang dia katakan? Tak jelas, pandanganku buram, tubuhku dingin. Apa aku akan mati seperti ini? Kata Chun dalam hati. Kau sudah menemukannya? Kata pemuda modern. Nampak ia sedang berbicara dengan seseorang lewat arlojinya. Sial, tak ada pilihan lain. Seharusnya aku datang lebih cepat dan mengajari cara menggunakannya. Pemuda modern itu mengambil alat dari sakunya. Aku harus cepat, dia nyaris mati. Pemuda itu menyuntikkan sesuatu ke tubuh Chun. Aku yang melihatnya saja ikutan merasa nyeri. Sudah selesai. Hei kakek leluhur, kau harus sukses supaya keturunanmu ini merasakan hasilnya, bisik pemuda modern. Itu adalah versi baru nanomachine. Mudah dipakainya, jadi pahamilah sendiri. Setelah itu, pemuda itu pergi secepat kilat, meninggalkan Chun sendirian. Dari tadi apa sih yang dibicarakan monster itu? Gumam Chun dalam hati. Tiba-tiba, Chun mendengar sesuatu di kepalanya. Nomor serial produk 735 dan seterusnya. Chun terkejut. Ada suara aneh di kepalaku. Sky Cooperation. Generasi 7 nanomachine mulai diaktifkan. Di zaman dahulu, para pendekar di Zongyuan belajar bela diri untuk melindungi diri mereka. Namun seiring waktu, seni bela diri berubah menjadi alat pembunuh. Dari konsep yang sederhana menjadi ilmu yang sangat rumit. Para ahli lalu mewariskan ilmu dan kitab-kitab mereka kepada keturunan, yang kemudian menjadi pusaka berharga. Para pendekar yang menguasai ilmu ini memiliki kemampuan di atas manusia biasa dan menjadi tokoh penting di dunia persilatan, atau yang dikenal sebagai Wulin. Mereka yang ingin menjadi murid para Master Wulin berkumpul dan membentuk klan. Di antara klan-klan ini, ada kelompok keadilan yang welas asih dan menjunjung kebenaran, serta klan kejahatan yang gemar memberontak dan bertindak keji. Lewat dua kelompok kuat inilah keseimbangan dunia persilatan tercipta. Selain itu, ada pula kelompok yang menapaki jalan berbeda, hanya menginginkan kekuatan. Dunia menyebut mereka dunia iblis atau kultus iblis.
Inilah kisah Chun Yeowon, seorang anak haram dari kultus iblis, yang tak hanya menjadi pemimpin kultus, tetapi juga sang raja iblis kedua. Chun perlahan membuka matanya, tersadar dari pingsannya. Teriaknya terkejut. Masih hidup? Dia tak menyangka. Jelas-jelas perutku sudah tertusuk pedang. Apa yang terjadi dan kenapa tubuhku basah? Gumamnya merasa mual karena bau tubuhnya. Apa ini? Bercak hitam ini baunya kuat, sekujur tubuhku lengket, rasanya mau muntah. Master, Anda sudah sadar? Tanya sebuah suara. Apa? Balas Chun terkejut. Master, Anda sudah sadar? Suara itu mengulang. Siapa kamu? Seru Chun tersentak. Tidak ada siapapun di dekatku. Apa ini? Tanyanya dalam hati siaga. Tenanglah, Master, kata suara itu menenangkan. Apa ini pesan telepati? Bukan. Aku pernah dengar soal ini, tapi ini beda. Suaranya seperti berbunyi di dalam kepalaku. Apa ini suara dari dalam kepalaku? Benar, Master, balas suara itu. Chun terkejut. Siapa kamu? Teriak Chun mengepalkan kedua tangannya. Saya tersambung dengan pusat otak Master. Suara itu menjelaskan. Saya adalah Nano Machine Sky Cooperation generasi ke-7. Siapa? Kamu bicara apa sih? Bentak Chun. Siapa kamu dan mengapa kamu begini padaku? Saya adalah Nano Machine generasi ke-7, jawab suara itu. Nano Machine, balas Chun. Benar, dia Nano Machine. Kalau dia mesin tuh, dia adalah hal yang dipuja bersama api dalam kultus iblis. Chun terduduk. Apa Anda benar, Machine? Sang dewa iblis? Di luar ruangan Chun, penjaga Jang berjalan bersama tabib baik. Sebelah sini tabib baik, kata penjaga Jang. Baik, jawab tabib baik. Ada percobaan pembunuhan? Tanya tabib baik setelah mendengar cerita dari penjaga Jang. Iya, meski sejak dulu sudah ada banyak percobaan pembunuhan. Kemarin mereka sampai berani mengelabui saya, jawab penjaga Jang kesal. Mereka bisa mengelabui Anda, penjaga Jang, yang seorang empuh. Hanya kelompok pengintai yang bisa melakukan itu. Beruntung sekali Pangeran Chun bisa selamat dari mereka. Timpal tabib baik. Sepertinya ada yang menolong Pangeran Chun, namun saya tidak tahu siapa. Jelas penjaga Jang. Orang sehebat Anda mestinya bisa menyelidikinya dari jejak yang tertinggal, kan? Tanya tabib baik. Itu, jawab penjaga Jang ragu. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Pemandangan yang saya lihat kemarin betul-betul menyeramkan. Di tanah yang dingin, terlihat mayat anggota kelompok pengintai dengan tubuh bagian atas yang hilang. Hanya ada satu mayat yang kondisinya masih utuh. Dia mati tertusuk pisau yang saya berikan pada Pangeran Chun. Lalu saat itu terdengar suara napas. Di tempat yang tak terlalu jauh, saya menemukan Pangeran Chun yang berlumuran darah. Tetapi, tidak ada satupun luka di tubuh beliau, timpal tabib baik. Benar, suara napasnya seperti orang yang sedang tidur. Padahal jelas-jelas ada bekas tusukan pedang di baju beliau. Namun di tubuhnya tidak ada luka sedikit pun, jelas penjaga Jang. Coba yang menolongnya? Mustahil ketua ikut campur urusan begini. Duga tabib baik. Saya juga sependapat, balas penjaga Jang. Hahaha, menarik. Cepat, antarkan aku ke kamar Pangeran Chun. Kembali ke kamar Chun. Apa dewa iblislah yang menyelamatkan saya? Tanya Chun memastikan. Jika maksud Tuan mengalahkan musuh-musuh itu, tidak demikian, jawab Nano. Tapi benar, sayalah yang membantu proses penyembuhan diri Tuan yang sebelumnya dalam keadaan hampir mati. Proses penyembuhan diri? Chun mencoba mencerna. Di dalam kepala Tuan ada info mendasar tentang saya. Nano menjelaskan. Apa itu, Master? Tanya Chun bingung dengan sebutan itu. Perubahan gaya bahasa sesuai generasi diaktifkan, kata Nano. Tuan, saya bukanlah dewa iblis yang Tuan bicarakan. Gaya bicaranya berubah, kata Chun heran. Kalau bukan dewa iblis lalu... Saya akan memasukkan info dan petunjuk penggunaan saya ke otak Tuan, jelas Nano. Meluruskan kebingungan Chun. Tanya Chun heran. Apa Tuan menyetujuinya? Nano meminta izin. Balas Chun mengizinkan. Seketika Chun mendapatkan informasi di otaknya dengan begitu cepat, membuatnya mual. Dia berusaha menahan rasa mualnya. Chun muntah.
Hal ini biasa terjadi saat pengguna menerima informasi untuk pertama kalinya. Selanjutnya, tidak akan ada lagi rasa pusing dan mual. Jelas Nano. Pusing sekali. Apa-apaan ini? Nano Machine, panggil Chun. Ya tuan, balas Nano. Apa benar di dalam tubuhku sekarang ada puluhan ribu mesin? Tanya Chun. Benar. Tepatnya ada 6.482.400 nanomachine di dalam tubuh Tuan. Dia bukan manusia atau dewa iblis. Gumam Chun dalam hati. Kalau aku ingin, apa kamu bisa keluar dari tubuhku? Tanya Chun. Seperti pada info yang saya berikan, program saya hanya bisa keluar dari tubuh Tuan saat Anda benar-benar meninggal. Jawab Nano menegaskan. Saudara tiriku sangat terobsesi membunuh aku yang tak berdaya ini. Tidak cukup di situ, kini ada sesuatu yang tak ku ketahui bernama nanomachine merasuk ke dalam tubuhku. Kenapa hal seperti ini terus terjadi padaku? Lalu siapa yang memasukkanmu ke... Belum selesai bertanya, terdengar ketukan pintu dari penjaga Jang. Pangeran, panggilnya. Tabib Baek sudah datang. Apa? Chun tersentak. Nanomachine, kamu diam dulu sebentar. Dia akan menganggapku aneh kalau melihat aku mengobrol dengan mesin di kepalaku. Gumamnya dalam hati. Saya bisa berkomunikasi hanya dengan membaca sinyal otak Anda. Timpal Nano. Ya, tapi diam dulu sebentar. Balas Chun dengan suara pelan. Sementara saya akan masuk ke mode diam. Jawab Nano. Sepertinya pangeran belum bangun, jadi tolong diobati saja. Jelas penjaga Jang. Pangeran, Anda sudah bangun? Penjaga Jang tersentak dan menghampiri Chun dengan cepat. Apa Anda baik-baik saja? Bau apa ini? Tanyanya mencium bau busuk dari tubuh Chun. Aku lupa, gumam Chun. Oh, Tabib Baek menanggapi. Pangeran Chun, kita pernah bertemu, kan? Iya. Bagaimana mungkin aku melupakan Tabib Baek yang mengobati ibuku? Balas Chun. Saya akan meraba denyut nadi Anda, berikan tanganmu. Tapi Chun ragu karena bau badannya. Tak apa-apa, berikan saja. Setelah memeriksa denyut nadi Chun, Tabib Baek tersentak. Sungguh hal yang aneh, katanya. Apa maksud Anda? Tanya penjaga Jang khawatir. Apa ada sesuatu dengan pangeran? Sebaliknya, pangeran, mungkin ini kesempatan bagimu. Balas Tabib Baek dengan kabar baik. Apa maksud Anda? Kotoran di seluruh tubuh pangeran telah hilang dan peredaran pembuluh darahnya lancar. Jelas Tabib Baek. Apa Anda meminum obat manjur? Maksud Anda? Balas Chun mencoba mencerna. Tubuh pangeran sudah berubah jadi tubuh yang cocok untuk belajar bela diri. Balas Tabib Baek. Apa? Chun tersentak. Kalau begitu, cairan lengket dan hitam ini adalah racun dan kotoran yang keluar dari tubuhku? Hei nanomachine, apa ini perbuatanmu? Tanya Chun. Nano terdiam beberapa detik. Apa Tuan mau mengakhiri mode diam? Iya, jawab Chun kesal. Mengakhiri mode diam, jelas Nano. Nanomachine yang ada di seluruh tubuh Tuan mengeluarkan kotoran yang ada, juga meningkatkan kapasitas pembuluh darah dan otot, agar Tuan bisa bergerak semaksimal mungkin. Sebenarnya kamu ini apa? Tanya Chun. Serius, kamu bukan dewa iblis? Saya bukan mesin dewa iblis, tapi mesin. Jawab Nano menegaskan. Demikian Tuan. Di dalam kultus iblis, terdapat banyak sekte bela diri yang menjunjung tinggi ilmu bertarung dan dunia iblis. Lalu ada 6 sekte utama yang menjadi pondasi kultus, yaitu sekte sihir, sekte pedang, sekte pengintai, sekte racun, sekte suara, dan sekte golok. Pemimpin kultus iblis menyambut banyak gadis perawan dari 6 sekte ini. Dan terjalinlah kesepakatan untuk melahirkan keturunan. Keturunan pemimpin yang lahir dari sekte-sekte ini akan tumbuh di keluarga sang ibu dan memiliki hak menjadi calon pemimpin kelompok kecil. Saat cukup umur, mereka akan masuk ke perguruan dunia iblis yang dibuka 10 tahun sekali. Perguruan ini dipimpin oleh para empu di kultus iblis. Tujuannya adalah untuk mempertandingkan calon pendekar baru dan meningkatkan kemampuan bela diri hingga tahap akhir. Namun persaingan akan sangat ketat ketika calon pemimpin kelompok kecil dari ke-6 sekte ikut masuk. Orang-orang menyebut masa ini sebagai perebutan pemimpin kelompok kecil. Kembali ke Chun.
Serius, kamu bukan Dewa Iblis? Tanya Chun memastikan. Saya bukan mesin Dewa Iblis, tapi mesin. Jawab Nano menegaskan. Demikian Tuan. Tabib baik yang memperhatikan tingkah laku Chun merasa heran. Oh iya, tabib baik dari sekte racun. Aku harus menyembunyikan nano mesin di tubuhku. Gumam Chun dalam hati. Tuan, dengan teknologi saya saat ini, mereka tak akan menyadari keberadaan saya. Timpal Nano menenangkan. Jelas dia mendapatkan bantuan dari seseorang. Gumam tabib baik. Tidak ada masalah dengan tubuhnya. Saya hanya akan berikan obat supaya dia lebih berenergi. Terima kasih tabib baik, balas penjaga jang lega. Anda langsung pergi? Tanyanya. Biar saya antar. Lanjutnya menawarkan. Tidak. Kamu urus saja Pangeran Chun, jawab tabib baik. Aneh sekali. Manusia biasa berubah drastis seperti itu. Dari dulu, tubuhnya kecil dan tak bisa belajar bela diri, sehingga dia terkucilkan dari anak-anak yang lain. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kekurangan apapun dibandingkan dengan sekte generasi ke-6. Walau dia anak di luar nikah, darah pemimpin tak bisa bohong. Apa dia hanya pura-pura tidak peduli? Kalau ketua diam-diam membantu, dia memang tidak perlu bicara. Pembukaan perguruan dunia iblis kali ini pasti akan heboh. Gumam tabib baik. Fiu, kata Chun lega. Sepertinya dia tidak sadar, dipikir-pikir aku bisa terus hidup begini. Berkat jasa penjaga jang. Walau nano mesin yang menyembuhkan diriku, seandainya penjaga jang tidak muncul tepat waktu. Penjaga jang, panggil Chun. Terima kasih telah... Maafkan saya pangeran, potong penjaga jang. Sepertinya Anda harus mandi dulu. Dia menutup hidungnya. Hehe, baiklah, jawab Chun. Chun yang sedang membersihkan diri merenung. Hei, nano machine. Ya, Tuan. Katanya kamu telah menyembuhkan tubuhku. Seberapa hebat sebenarnya kemampuanmu? Saya bisa membantu melakukan proses pemulihan diri dari luka tusukan akibat pukulan eksternal dan kerusakan organ dalam, balas Nano. Namun untuk kondisi kehilangan darah dan anggota tubuh yang patah, dibutuhkan proses pembelahan sel tubuh, sehingga waktu pemulihan akan berjalan lama. Begitu ya, jawab Chun datar. Kamu menggunakan bahasa yang sulit. Kalau ku coba uji tidak ada masalah kan? Tanyanya memastikan. Chun mulai mencoba mengiris telapak tangannya. Ah, sakit! Pengaktifkan penyembuhan diri untuk luka telapak tangan sebelah kiri. Kata Nano, memulai penyembuhan. Oh, Chun terkesan. Dia merasakan gatal dan geli di lukanya. Oh, darahnya berhenti keluar, katanya takjub. Seketika luka di telapak tangannya sembuh. Aku masih sulit percaya meski melihatnya sendiri. Yang jelas aku sudah tahu kemampuannya. Gumamnya dalam hati. Soal info yang kau masukkan di kepalaku, apa semua kemampuan itu bisa digunakan? Tanyanya. Seperti yang saya beritahukan, semuanya bisa digunakan. Jawab Nano. Bagus, aku akan mengujinya setelah mandi. Nano machine, ini tidak mungkin. Chun menyadari perubahan di tubuhnya. Tubuhku jadi sangat kekar. Apa ini perbuatanmu juga? Benar, saya membentuk ulang tubuh Tuan. Membentuk ulang? Chun terkejut. Pangeran, saya akan memakaikan Anda baju, timpal dayang. Ah iya, balas Chun terkejut. Walau secara ilmiah membentuk yang tidak ada menjadi ada itu tidak mungkin. Membentuk ulang tubuh dengan sumber yang sudah ada tidaklah sulit, timpal Nano. Bahasamu sulit sekali. Mendengar omonganmu seakan ilmu yang kupunya tidak berarti. Padahal aku sudah belajar dengan keras sekali. Hei Nano, karena kepanjangan aku panggil kamu Nano saja ya. Mendaftarkan nama panggilan Nano, timpal Nano. Kaku banget sih. Di perpustakaan. Aku harus apa? Tanya Chun. Lihat kitab yang ada di depan mata dan balik halamannya satu persatu. Jawab Nano. Aku hanya perlu melihatnya? Tanya Chun memastikan. Benar. Di sini hanya ada kitab akupuntur dan metode keberuntungan. Walau rajin berlatih 3 inti bela diri untuk pelatihan mental dan fisik, sulit untuk menjadi master tingkat atas, bahkan jika berlatih seumur hidup. Kalau begitu lebih berguna belajar akupuntur, gumamnya dalam hati. Nano mulai. Baik, silakan dimulai. Dengan cepat Chun membalik kitab itu lembar demi lembar. Sudah kubalik semua, Nano. Mengakhiri pemindaian kitab akupuntur. Hendak mengirim hasil pemindaian ke otak pengguna.
Apa Anda mengizinkan? Nano menginformasikan. Pemindaian. Maksudmu menduplikasi isi buku, tanya Chun. Benar. Apa Anda mengizinkan pengiriman? Aku izinkan. Seketika Chun merasakan sesuatu di kepalanya. Semua isi buku yang tadi telah dipindai telah masuk ke dalam kepalanya. Pemindahan isi scan telah selesai, jelas Nano. Chun yang belum terbiasa merasakan mual. Anda akan segera terbiasa, jelas Nano menenangkan. Apa kamu mengkhawatirkanku? Tanya Chun. Saya hanya mengatakan fakta, jawab Nano. Kejam sekali, sepertinya dia tidak punya perasaan, gumam Chun dalam hati. Sekarang aku harus apa? Tanya Chun. Seperti saat menerima panduan pengguna, Anda cukup memikirkan hal terkait dan mencobanya. Chun mulai memikirkan apa yang telah ia baca. Akupuntur. Akupuntur berhubungan dengan titik tubuh untuk melancarkan aliran darah. Titik tubuh, contohnya titik aliran darah dan titik akupuntur. Jika titik aliran darah ditusukkan dengan jari, maka ia akan berhenti sejenak. Haha, tidak mungkin. Chun terkejut dan masih tidak percaya. Ini sih curang. Aku tidak hanya menghafal, tapi juga bisa mengamatinya. Jika ada error dalam isi kitab, sudah diperbaiki secara otomatis. Jelas Nano menginformasikan. Error maksudnya kesalahan? Tanya Chun. Berdasarkan info yang ada dalam program, error tentang titik aliran darah sudah diperbaiki, balas Nano. Wah, dengan kemampuan ini, kalau begini berarti aku bisa memahami ilmu bela diri lebih cepat dari siapapun. Para keturunan 6 sekte sudah belajar berbagai ilmu bela diri sejak kecil, tapi aku hanya bisa belajar 3 inti bela diri karena batasan janji dan pengawasan mereka. Di perpustakaan perguruan, ada kitab bela diri kultus iblis, juga kitab bela diri yang diperebutkan klan keadilan dan kejahatan. Dengan kemampuan ini aku akan lebih kuat dan bertahan di perguruan dunia iblis. Itu tujuanku sekarang. Di rumah keturunan pemimpin kelompok kecil sekte pengintai, di bagian selatan, area kultus iblis. Aku hanya menyuruhmu menghabisi 1 orang tidak berguna, tapi kelima orang itu mati, ujar Mugeum. Hah, kau pikir itu masuk akal? Lanjutnya. Sepertinya ada empu yang ikut campur. Pangeran Mugeum, balas bawahan itu. Siapa yang memperbolehkanmu memanggil nama pertama pangeran? Bentak Mugeum marah. Maafkan saya, Pangeran Chun, balas bawahan itu. Kukira dia lemah karena bercampur darah rendahan, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Walau penjaganya sudah dikelabui, masih ada orang lain yang melindunginya. Jangan-jangan ayah, gumamnya dalam hati. Aku tak ingin mengotori tanganku, tapi tak ada pilihan lain. Akan kubunuh kau di akademi, Chun Yowun, karena nama Chun adalah marga, dan nama belakangnya sulit diucapkan. Untuk kedepannya, MC kita akan panggil Deon. Hari ini, hari yang dinanti-nanti, hari masuk ke Akademi Iblis. Akhirnya tiba. Deon tak bisa tidur karena gugup. Di tengah kegelisahannya, dia melihat penjaga Jang sedang berlatih. Mungkin keadaan akan lebih baik kalau aku diam-diam belajar jurus belati rahasia penjaga Jang, pikirnya. Tidak. Kalau hal itu kulakukan, 6 sekte yang mengawasiku takkan tinggal diam. Saat ibu meninggal, aku berjanji tak akan belajar seni bela diri sampai hari masuk Akademi Dunia Iblis. Tuan, panggil Nano menyadarkan Deon dari lamunannya. Deon terkejut. Apa Anda mau memindai gerakan latihan penjaga Jang? Lanjut, Nano menawarkan. Apa? Deon terkejut. Kamu bisa memindai gerakan orang lain? Bisa, balas Nano. Jadi kamu akan memindai jurus bela diri penjaga Jang dan menanamkannya di kepalaku? Benar. Di programku ada data berbagai seni bela diri. Saya bisa menanamkannya pada Tuan sekarang. Apa boleh aku mencuri bela diri penjaga Jang tanpa izin? Tidak. Siang ini aku harus masuk ke Akademi Dunia Iblis tanpa ada yang menjagaku. Aku harus melakukan ini untuk menjaga diriku sendiri. Tekadnya. Nano, tolong lakukan, pinta Deon. Mengaktifkan pemindaian gerakan, kata Nano menginformasikan. Deon melihat tanpa melewatkan satu gerakan pun. Pemindaian memakan waktu 1 jam, kata Nano. Semua gerakan sudah berhasil dipindai. Mulai menanam ke otak pengguna. Seperti sebelumnya, Deon mulai merasakan sesuatu di kepalanya. Selesai menanam. Deon lega, tapi ini lebih baik dari kemarin.
Lanjutnya, mulai terbiasa. Seketika jurus yang disalin tadi mulai terasa. Bagaimana mungkin? Haha, ini sungguh terjadi. Deon tersentak. Dengan cepat, Deon berlari, mengambil pedang, dan mempraktikkan jurus tadi. Jurus belati rahasia penjaga jang, sepertinya aku juga bisa. Gumam Deon bersemangat. Oh iya, gawat kalau penjaga jang melihatku. Dia menutup jendelanya. Deon mulai mempraktikkan jurus itu. Dia mengambil napas dalam dan memasang kuda-kuda, persis sama seperti jurus penjaga jang. Dipelajari selama 20 tahun. Latihan harian perlu dilakukan membentuk posisi tubuh, dan supaya tubuh mahir. Tapi ini tidak perlu proses itu sama sekali. Gumamnya tercengang. Selesai menganalisis serat otot dan pembuluh darah saat latihan. Jelas Nano menginformasikan. Apa Anda mau menanamkannya di otot tubuh Anda? Perlu ditanamkan ke otot tubuhku, balas Deon. Jika penanaman perkembangan otot tidak selesai, jelas Nano. Tiba-tiba Deon merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kenapa tubuhku begini, Nano? Karena Anda melakukan latihan berulang saat serat otot dan pembuluh darah belum berkembang, terjadi kerusakan di otot dan pembuluh darah, balas Nano. Aku sedikit paham karena ada kata serat, tapi tolong jelaskan dengan lebih mudah, timpal Deon. Mengganti bahasa ke level yang cocok dengan pengguna, jelas Nano. Level bahasa? Tanya Deon masam. Rasanya seperti diremehkan. Selesai mengubah bahasa, karena Tuan tidak terbiasa melatih bela diri yang dipakai penjaga jang. Walau di otak sudah tertanam, tubuh Anda belum beradaptasi dengannya. Jika tubuh sudah benar-benar beradaptasi lewat simulasi, informasi yang lebih berkembang dapat ditanamkan ke otot. Lalu Anda bisa melakukan gerakan dengan sempurna. Jelas Nano menginformasikan. Lebih mudah dari sebelumnya, tapi tetap sulit, timpal Deon. Apa Anda mau merubah level bahasa ke level paling rendah? Tanya Nano. Aku mengerti sedikit, tahu, simulasi, balas Deon masam. Jika ditanam di otot, apa akan sakit? Benar. Apa Anda mau menanamnya? Tanya Nano. Nano mesin di seluruh tubuh harus diaktifkan sehingga membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam masih cukup sebelum masuk ke sana. Lakukanlah, timpal Deon menyanggupi. Proses ini akan memunculkan rasa sakit yang amat parah, sehingga Anda perlu dibius dulu. Jelas Nano menginformasikan. Apa sakit sekali? Balas Deon memastikan. Ada 1.350.000 kasus pengguna yang pingsan karena penanaman perubahan otot, balas Nano. Akan aku coba, timpal Deon menyanggupi. Apa Anda tidak mau dibius dulu? Balas Nano memastikan. Kalau aku tidak kuat, apa bisa kau buat aku tidur? Balas Deon. Proses penanaman pun dimulai. Aku gugup tapi kurasakan hanya geli, kata Deon merespons. Seketika, Deon merasakan sakit yang amat besar. Karena Deon tidak bisa menahannya, Nano pun membiusnya. Deon pun tumbang setelah terkena bius. Di dapur, nampak penjaga jang sedang asik memasak. Enak, kata penjaga jang mencicipi masakannya. Ini tidak kalah dengan koki lokal. Hari ini aku akan buat yang istimewa. Aku harus memasak lauk yang disukai Pangeran Chun. Sudah 5 tahun sejak aku mulai memasak untuknya. Dulu aku bahkan tak bisa memasak nasi. Gumamnya, mengingat kenangan dahulu saat merawat Ibu Deon. Penjaga jang, tolong jaga Deon, pinta Ibu Deon. Sudah 5 tahun sejak Ibu Hua meninggal karena makanan yang diracun. Pangeran Chun yang masih kecil itu akhirnya akan masuk Akademi Dunia Iblis hari ini. Ibu Hua, tolong lindungi dia dari langit, agar dia bisa selamat dan aku bisa membuat dia makanan lagi. Seketika, penjaga jang tersentak mendengar jeritan dan rintihan Deon. Pangeran, Anda baik-baik saja? Tanya penjaga jang khawatir. Pangeran, penjaga jang mulai memeriksa kondisi Deon yang pingsan. Dari denyut nadinya, sepertinya tak apa-apa. Sebenarnya dia habis melakukan apa? Jejak kaki itu. Penjaga jang terkejut dan memeriksa jejak kaki Deon. Pangeran melihat latihanku hanya selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu dia hanya belajar dengan melihat. Tapi bisa mengikuti jurus belati rahasia yang kupelajari selama 20 tahun? Gumam penjaga jang dalam hati. Setelah proses berat yang mengubah serat otot dan pembuluh darahnya, Deon terbangun dari bius.
Aku tak akan melakukan ini lagi, pikirnya. Saya sudah memperingatkan Anda, Tuan Timpal Nano. Tapi kenapa aku berbaring begini? Apa penjaga Jang sempat datang? Tanyanya dalam hati. Setelah bangun dan tubuhnya kembali pulih, Dion mulai mempraktikkan jurus belati rahasia itu lagi. Sekarang pasti sudah tidak sakit saat jurus belati rahasia kulakukan, pikirnya. Saya sudah mengubah serat otot dan pembuluh darah Anda, selayaknya orang yang telah berlatih selama 20 tahun. Timpal Nano. Dion memulai latihannya. Setiap gerakannya terasa ringan. Gerakannya sama seperti tadi, tapi lebih tepat dan kuat. Rasanya seperti menebas angin. Setiap gerakan dan tubuh seperti menyatu dan mengimbangi. Ini gerakan pertama. Lalu sekarang gerakan kedua. Boom! Aduh, gawat. Aku belum menguasai tenaga dalam, tapi jejak kakinya jelas sekali. Apa energi luarnya sudah sempurna. Seakan energi dalamnya tidak ada. Bisa gawat kalau penjaga Jang melihat ini. Lanjutnya. Pangeran, saya membawa makanan, kata penjaga Jang. Bagaimana ini? Dion panik. Nggak bisa kembali walau aku injak. Pangeran? Panggil penjaga Jang. Hari ini aku lapar sekali. Balas Dion terbata-bata sambil menutupi jejak kakinya. Bukannya Anda biasa makan di dekat jendela? Tanya penjaga Jang. Karena untuk sementara tidak bisa pulang, aku mau makan di dalam. Balas Dion mencari-cari alasan. Penjaga Jang tidak sadar kan ya, gumam Dion dalam hati, tersenyum palsu. Tumis pakcoy dan babi panggang, juga nasi dan telur yang digoreng di minyak. Ini semua kan makanan kesukaanku. Penjaga Jang ternyata memperhatikanku. Karena hari ini hari masuk Akademi Dunia Iblis. Ini bisa jadi sarapan terakhir yang penjaga Jang buat untukku. Gumam Dion dalam hati terharu. Perubahan emosi tiba-tiba menyebabkan asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan. Saya akan merangsang sekresi kelenjar ludah, telan makanan dan air liur untuk menenangkan sekresi asam lambung, kata Nano menginformasikan. Nano, berhenti bicara aneh dan diam saja, timpal Dion kesal. Masuk ke mode diam sementara, balas Nano. Akan kumakan tanpa sisa, gumam Dion dalam hati. Makannya pelan-pelan nanti tersedak. Timpal penjaga Jang memperingatkan. Iya, balas Dion. Penjaga Jang terima kasih makanannya, kata Dion. Pangeran, soal jurus belati rahasiaku. Sejak kapan Anda Bukan, maksud saya sejak kapan Anda mempelajarinya? Tanya penjaga Jang. Dion tersentak. Apa maksudmu? Balas Dion. Penjaga Jang menggeser meja itu dan menunjukkan bekas latihan Dion yang ditutupi tadi. Ini adalah gerakan seni belati rahasia sebelum masuk ke tahap kedua. Jejaknya lebih jelas dari yang sebelumnya. Aku tidak salah lihat, gumam penjaga Jang terkejut. Mencuri jurus bela diri orang lain itu dilarang di Wulin, rimba persilatan. Tapi aku malah mencuri bela diri karena tergoda kekuatan Nano. Gumam Dion dalam hati merasa bersalah. Itu, balas Dion tergagap. Aku tak bisa mengelak walau penjaga Jang menghinaku. Bagus sekali, jelas penjaga Jang memuji. Dion terkejut mendengar pujian itu. Memangnya kenapa kalau belajar diam-diam? Pangeran juga manusia. Kalau bukan karena perjanjian dengan 6 sekte, saya pasti sudah mengajarkannya pada Anda dari dulu. Lanjut penjaga Jang. Penjaga Jang, timpal Dion berkaca-kaca terharu. Ini apa? Tanya Dion. Ini adalah metode aliran energi untuk tenaga dalam keterampilan belati. Balas penjaga Jang. Kenapa kau berikan ini padaku? Tanya Dion. Saya ingin memberitahu metode tentang cara melatih tenaga dalam itu sendiri. Tetapi di akademi, Anda akan belajar yang lebih baik. Pelajarilah itu, lanjut penjaga Jang. Dion mengambil kertas itu sambil meneteskan air mata haru. Dia sangat tersentuh akan kebaikan penjaga Jang. Penjaga Jang, aku tak akan menangis lagi. Jelas Dion dalam hati mengingat kebersamaannya setelah ditinggal ibunya dulu. Tak akan lagi. Sudah 5 tahun sejak ibunya meninggal. Walau Pangeran Chun berusaha bertahan sekuat mungkin, dia hanya anak laki-laki yang rindu kasih sayang orang tua. Tapi, gumam penjaga Jang, setelah Anda masuk akademi, saya tidak bisa ada di samping Anda. Maka dari itu, Anda boleh menangis hari ini. Tapi mulai sekarang Anda harus lebih kuat. Lanjutnya memberikan nasihat. Terima kasih, balas Dion. Jangan ragu-ragu dan takut lagi. Walau ibu tidak ada di sini, aku masih punya tempat untuk pulang.
gumam Deon dalam hati. Waktu berlalu kini di Akademi Kultus Iblis. Apa benar semua sekte di kultus berkumpul? Ada beberapa orang yang ada di sini, sepertinya sekitar 1000-an orang. Aku gugup karena datang ke Akademi Dunia Iblis. Akademi kali ini adalah pertarungan kelompok kecil. Jadi kita yang lemah harus berbaris di belakang orang yang tepat. Jelas obrolan para peserta akademi. Semuanya senang sekali. Semua pemimpin kali ini sangat berantakan. Terlihat tidak ada semangat. Betul-betul bodoh. Apa mereka datang tanpa berpikir bahwa hidup mereka bisa selesai di sini? Pria ini adalah penjaga terdekat pendiri sekte dan penjaga kiri biasa dijuluki Raja Api Li Huamyong. Karena namanya cukup sulit diucapkan, kedepannya kita akan panggil pria ini dengan sebutan penjaga Hua atau penjaga kiri. Rambut merah itu, penjaga kiri. Bukannya dia salah satu dari 10 orang terkuat di kultus iblis. Sepertinya masuk ke 5 orang terkuat, kata para peserta. Oh, anak-anak di barisan paling depan, semangatnya sangat bagus, kata penjaga Hua dalam hati menanggapi. Apa mereka pangeran dari 6 sekte? Dari sekte sihir, pangeran pertama Chun Muyon. Dari sekte pedang, pangeran kedua Chun Gyeongwon. Dari sekte pengintai, pangeran ketiga Chun Mugeum. Dari sekte racun, pangeran keempat Chun Jongseom. Dari sekte pisau, pangeran kelima Chun Yuchan. Dari sekte suara, putri keenam Chun Won Ryo. Dia satu-satunya kandidat perempuan di perebutan kelompok kecil. Pangeran ketujuh Chun. Dia kemana? Lanjut penjaga Hua tersentak. Di luar akademi, papan namaku tidak ada, tanya Deon. Iya, hanya papan nama pangeran ketujuh yang tidak terlihat. Sepertinya Anda harus menunggu sampai papan itu ketemu, balas pengurus akademi. Jelas-jelas ini perbuatan salah satu dari 6 sekte itu, gumam Deon dalam hati kesal. Baiklah, akan aku tunggu. Apa ini karena mereka tidak mau berbaris bersamaku? Lagi pula, tak ada gunanya cekcok dengan mereka sejak awal. Sejak dulu mereka berusaha membunuhku. Kalau mereka melihat wajahku, pasti inginnya langsung menghabisiku. Aku berhasil datang ke sini setelah selamat dari kalian. Aku harus jadi lebih kuat dari siapapun di dunia iblis. Lanjutnya bertekad. Ramai sekali. Susah juga pergi ke depan, lanjutnya dalam hati. Papan nama hitam nomor 7. Dia calon pemimpin grup kecil selain dari ke-6 sekte itu kan? Katanya dia bahkan tidak belajar bela diri. Pasti dia jadi yang pertama kali keluar, kata para peserta meremehkan Deon. Sudah jelas apa yang mereka bicarakan. Silakan menertawakanku sampai puas. Timpal Deon dalam hati kesal. Apa dia di sana? Menggelikan sekali melihatnya terkucil di deret belakang. Gumam penjaga kiri mengejek. Dia menarik perhatian dengan cara unik. Dasar si anak haram ketua. Terompet tanduk dibunyikan, menandakan pemimpin kultus iblis agung akan segera muncul. Pemimpin kultus berjalan memimpin, para pengikutnya mengikutinya dengan gagah. Para peserta akademi terperangah kagum. Keheningan terasa sangat mencekam. Pemimpin kultus duduk di singgasananya. Kenapa pakaianmu lusuh sekali? Tanya penjaga kiri jijik. Dasar pemabuk. Kenapa sih dasar rambut merah? Pria ini adalah penjaga bagian kanan, atau biasa disebut pisau gila, Seop Maeng. Pendengar kegaduhan mereka, pria bertopeng menatap tajam. Diam. Pria ini adalah penjaga utama, Raja Kegelapan, Maragiom. Pria ini adalah salah satu dari 5 empu Wulin, pemimpin kultus Raja Iblis, Chun Yujung. Dia adalah ayah Deon. Para peserta akademi merasakan tekanan dari aura pemimpin. Auranya sungguh menekan. Aku tak bisa mengangkat kepalaku, kata salah satu peserta. Dia memang pemimpin, tambah peserta lainnya. Orang itu adalah ayahku, kata Deon dalam hati menatap pemimpin dari kejauhan. Semuanya diam. Bentak penjaga utama menenangkan keributan. Seketika suasana menjadi hening. Yang terhormat, semua sudah siap, kata penjaga utama. Pemimpin kultus berdiri dari singgasananya, menatap para peserta. Orang-orang hebat yang akan bertanggung jawab atas masa depan kultus kita. Selamat datang di akademi, kata pemimpin dengan suara yang keras. Tenaga dalamnya sungguh luar biasa.
kata para peserta dalam hati kagum. Dia hanya berbicara biasa, tapi terdengar jelas sampai ke telingaku yang ada di belakang. Gumam Deon dalam hati tersentak. Tingkatkan keahlian bela diri kalian di sini, dan jadilah kekuatan kelompok kita. Lanjut pemimpin kultus. Wah, seru para peserta termotivasi. Hidup kultus Raja Iblis, hidup selamanya. Terima kasih, seru para penjaga menunduk hormat. Setelah selesai berpidato, pemimpin melirik ke arah kerumunan, melihat ke arah Deon dari atas podium. Deon merespons dengan wajah datar. Pemimpin yang dingin memalingkan mukanya, pergi tanpa berekspresi. Deon memandang dari kejauhan dengan penuh kebencian. Pertama kali kita bertatapan mata dan sorot matanya sangat dingin. Gumam Deon dalam hati. Tak apa, lagi pula aku tak berharap apa-apa. Dia adalah orang yang tak muncul saat ibu meninggal. Karena sambutan ketua sudah selesai, mari kita mulai, kata penjaga kiri dari atas podium. Para peserta yang sibuk dengan obrolan mereka tak mendengarkan. Penjaga kiri yang kesal menggertakkan gigi. Apa kalian tidak bisa berdiri dengan benar? Bentaknya dengan nada keras. Para peserta tersentak kaget. Penjaga kiri mengeluarkan auranya. Penjelasanku singkat, dengar baik-baik. Akademi Dunia Iblis dilaksanakan 4 tahun dengan 6 tahapan. Setiap tahapan ada ujian yang harus dilalui. Kesempatan untuk coba ujian hanya sekali. Lanjutnya menjelaskan peraturan. Apa? Kesempatan hanya sekali, jadi kita tereliminasi kalau gagal? Mana mungkin, kata para peserta mengeluh. Kalian sudah mengerti rupanya. Iya, siswa yang tak lolos ujian akan tereliminasi. Tiba-tiba pangeran kedua mengangkat tangannya. Saya ingin bertanya, siapa yang menyuruhmu bertanya? Tanya penjaga kiri dengan tegas. Pangeran kedua tersentak mendengar itu. Apa? Tanyanya kesal. Kamu tidak suka? Balas penjaga kiri sambil mengerahkan aura bertarungnya. Pasti kamu sudah dengar kalau semua keuntungan yang kamu dapatkan sebagai keturunan ketua akan putus saat kamu masuk ke sini. Apa kamu mau dieliminasi duluan sebelum pertarungan dimulai? Lanjutnya mengancam. Tahu kecil pangeran pertama dan kedua mengejek. Pangeran kedua menggertakkan gigi kesal. Maafkan saya, katanya menundukkan kepala hormat. Sudah jelas apa yang ingin kau tanyakan, timpal penjaga kiri. Hanya ada satu ujian di setiap 6 tahapan akademi. Mungkin kamu berpikir kesempatan kecil, tapi ada 3 keuntungan yang didapat orang-orang yang bisa lolos ke tahap selanjutnya. Keuntungan pertama adalah Maryongdan. Maryongdan? Tanya Deon dalam hati. Maryongdan itu obat yang bisa memberikan tenaga dalam yang seharusnya hanya bisa didapatkan dalam 20 tahun. Jelas salah satu peserta. Kalau mendapatkan 6 Maryongdan setelah lulus 6 tahapan, berarti kita bisa mendapatkan kekuatan 120 tahun ya. Itu kan sudah sekelas para empu, balas peserta lain. Bukan begitu. Kalau makan terlalu banyak, efeknya malah menurun. Penyerapan juga sulit dari awal. Kalau sebagus itu, kenapa diberikan kepada kita? Mestinya diberikan kepada para empu. Balas peserta lainnya menimpali. 6 tahap, aku tak punya tenaga dalam sama sekali sekarang. Gumam Deon dalam hati. Kalau aku bisa lolos, aku bisa mendapat tenaga dalam dengan cepat. Keuntungan kedua adalah kitab rahasia seni bela diri. Lanjut penjaga kiri menjelaskan. Kalian tahu kan pentingnya kitab ini bagi orang yang sedang belajar bela diri? Ruang baca buku Akademi Dunia Iblis ini ada 5 lantai untuk setiap tahapan. Setiap lantai akan terbuka tiap kalian lolos ujian. Nanti akan ada kesempatan belajar dari kitab penting 6 sekte atau buku tentang bela diri, tergantung bagaimana kalian melakukan hal. Wah, berarti kita juga bisa belajar jurus-jurus baru? Kita juga bisa jadi empu di Wulin. Seru para peserta bersemangat. Kitab seni bela diri, gumam Deon dalam hati. Sekarang, untuk bertahan hidup aku lebih membutuhkan itu dibandingkan tenaga dalam. Tapi, kalian tak akan sampai ke lantai 5, jadi jangan berharap. Lanjut penjaga kiri meremehkan. Mendengar pernyataan penjaga kiri, para peserta terdiam.
Dia pintar sekali membuat orang berharap lalu menghancurkan harapan mereka. Li Huamyong, aku tidak suka kelakuanmu, gumam penjaga kanan. Keuntungan terakhir adalah kalian akan mendapatkan tingkatan dan jabatan, lanjut penjaga kiri menjelaskan. Jadi itu sebab kenapa kami yang dari kelompok pemimpin tak punya jabatan sejak dulu. Karena semua akan berubah saat kami masuk akademi. Mulai sekarang, hanya yang kuat yang akan bisa bertahan. Gumam pangeran kedua dalam hati. Setiap lolos tahapan kalian bisa dapat jabatan. Tahap pertama, pendekar tingkat rendah. Tahap kedua, pendekar tingkat tengah. Tahap ketiga, pendekar tingkat atas. Tahap keempat, pemimpin pasukan. Tahap kelima, pemimpin klan. Lanjut penjaga kiri. Tahap 6, sepertinya tak ada hubungannya dengan kalian. Jadi aku lewati saja. Lagi pula kebanyakan dari kalian pasti tak akan bisa melewati tahap di atas tahap ketiga. Lanjutnya meragukan. Mungkin dari yang kalangan biasa, ya biasa saja. Tapi jika keturunan sekte dengan reputasi tingkat tinggi, hanya jadi pendekar tingkat rendah, tengah, atas, pasti akan sangat malu bukan? Apa tahap 6 pantas disebut ujian? Tahap itu kan nyaris tak mungkin. Gumam penjaga kanan menanggapi. Di Akademi Iblis yang sudah berjalan selama ratusan tahun, hanya ada 10 orang yang lolos tahap itu. Di akademi, jika lolos tahap atas, jabatan akan diakui, lanjut penjaga kiri. Walau semua di tahap awal sama, di akhir akan jelas siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Selama ini, masalah terbesarku adalah bertahan hidup. Tapi mulai sekarang, aku harus naik untuk bertahan. Gumam Deon dalam hati, bertekad. Penjelasannya sampai di sini saja. Lanjut penjaga kiri mengakhiri. Sekarang akan diadakan ujian tahap 1 untuk menentukan asrama dan kelompok. Deon terdiam mematung, kebingungan. Apa? Tanyanya tersentak. Wah, apa aku salah dengar? Tidak mungkin, mana ada aturan seperti ini. Tiba-tiba ujian tahap pertama. Bukannya seharusnya kita belajar dulu. Bagaimana kalau kita gagal? Protes para peserta. Berisik. Pentak penjaga kiri meredam keributan. Seperti yang sudah kukatakan, jika tidak lolos tahap pertama, kalian langsung tereliminasi. Orang seperti itu tak punya hak menjadi pendekar tingkat rendah. Dia mudah marah ya, gumam salah satu peserta. Ujian tahap pertama bertujuan menguji pengetahuan umum, kata penjaga kiri dengan nada tinggi. Untuk menjadi pendekar di akademi, kalian harus punya pengetahuan dasar tentang tenaga dalam. Orang yang tak punya dasar tenaga dalam akan ditempatkan di bagian pertanian, perdagangan, dan pelayan. Jadi berjuanglah mati-matian. Apa-apaan itu? Gumam Deon protes. Ah, bukan. Kita juga perlu orang untuk melakukan pekerjaan biasa itu, kata penjaga kiri dengan senyum merendahkan. Jadi lakukan sebisa kalian saja. Sialan, jadi ini alasannya, alasan kenapa para istri 6 sekte melarang aku belajar tenaga dalam. Gumam Deon dalam hati marah. Kalau aku tak lolos ujian ini, aku adalah orang rendahan yang tak punya jabatan apapun di sini. Kalau itu terjadi jelas akan membunuhku. Lanjutnya, memandang para pangeran. Tak tahu siapa yang merencanakan ini, tapi hebat juga. Aku Chun Mugeum, jadi tak perlu membunuh si hina itu. Gumam pangeran ketiga senang. Pangeran ketiga tersentak. Nampak orang bijak kelima dan para pelayannya. Ini adalah orang bijak kelima kultus Raja Iblis. Pemimpin sekte suara Hang Soyu. Beliau akan memimpin ujian tahap pertama. Jelas penjaga kiri memperkenalkan. Ujian ini adalah ujian mudah. Jika tereliminasi dari sini, kalian tak akan bisa jadi pendekar tingkat rendah selamanya. Pemimpin sekte suara. Dia sulit ditemui seperti ketua kultus. Bagaimana dia bisa di sini? Jangan-jangan, kata para peserta. Kenapa mereka menutup telinga? Tanya Deon dalam hati, kebingungan. Saat beliau memainkan pipa, bocah seperti kalian tak akan kuat menahan gelombang energi musiknya. Jelas penjaga kiri. Tapi jangan khawatir, beliau akan menyesuaikan. Kalau beruntung,
kalian akan bisa bertahan berkat kesabaran dan tenaga dalam. Sial, aku harus bertahan dalam gelombang energi musiknya. Gumam Deon dalam hati ketakutan. Kalian pasti bisa bertahan dengan tenaga dalam yang kecil sekalipun. Jelas orang bijak kelima. Orang yang tidak pingsan dalam gelombang energi musik selama 15 menit akan lolos tahap pertama. Jelas penjaga kiri. Mulai, lanjutnya memberikan perintah. Seketika gelombang suara yang dikeluarkan orang bijak kelima mulai berefek kepada para peserta. Deon yang tidak mempunyai tenaga dalam sama sekali juga merasakannya. Jeritan kesakitan terdengar di antara para peserta. Walaupun mereka semua sudah menutup telinga, suaranya masih terdengar. Seperti yang kukira, bocah dari sekte lemah di barisan tengah. Kebanyakan sudah ambruk, gumam penjaga kiri. Dibanding mereka, keturunan pemimpin di 6 sekte dan anak-anak dari sekte tingkat atas masih bertahan. Telingaku gatal, gumam pangeran ketiga tidak merasakan damage. Tiba-tiba orang bijak kelima menambah kecepatan bermain musiknya. Kami, dari keturunan pemimpin dari 6 sekte, sejak kecil sudah minum obat-obatan dan punya tenaga dalam yang cukup. Gumam pangeran ketiga dalam hati. Pasti bocah hina yang tak punya tenaga dalam itu sedang merangkak di tanah. Lanjutnya meremehkan Deon. Semakin lama, kecepatan bermain musik orang bijak kelima semakin cepat. Kok ada yang aneh? Gumam para peserta merasakan gelombang suara yang semakin cepat. Dengan wajah kesalnya, orang bijak kelima menambah kecepatannya. Kecepatan beliau memainkan pipa terus meningkat. Gumam putri ke-6 dalam hati. Lagi dan lagi orang bijak kelima menambah kecepatannya. Para peserta berteriak kesakitan dan tidak kuat menahan tekanan itu. Teriak para peserta menahan kesakitan. Kenapa? Gumam para peserta dalam hati. Kenapa dia tidak juga roboh? Tanya orang bijak kelima tercengang kesal. Chun Yawon, lanjutnya. Ada apa? Gumam Deon dalam hati tak merasakan apa-apa. Setengah orang yang ada di depanku sudah tersungkur. Apa mereka mengalami luka dalam? Tapi kenapa aku baik-baik saja? Tanyanya, merasa aneh. Di gelombang suara pipa ada gelombang frekuensi tinggi dan rendah yang dahsyat. Jelas Nano menyela kebingungan Deon. Ini berpotensi menimbulkan kerusakan di tubuh Tuan. Jadi saya memblokir gelombang suara dengan mode penghalang darurat. Nano, ternyata kamu membuatku tidak bisa mendengarnya. Tanya Deon memastikan. Benar, saya menghentikan sementara bagian tubuh yang mendeteksi suara dan memblokir tekanan dari luar. Balas Nano menjelaskan. Lalu, bagaimana aku bisa mendengar suaramu? Tanya Deon. Saya menyampaikan informasi langsung ke otak besar Tuan. Balas Nano. Dari atas podium orang bijak kelima menatap tajam Deon dengan penuh kebencian. Deon yang menyadari itu merasa tidak enak. Nano, apa tatapan garang itu tak bisa diblokir juga? Tanya Deon bercanda. Apa Anda mau memblokir pandangan? Tanya Nano. Tidak usah. Balas Deon kecut. Aku merasakan rasa buru-buru di permainan pipanya. Gumam penjaga kiri dalam hati. Kekuatan dalam gelombangnya pun semakin kuat. Ini akan sulit diterima mereka yang punya tenaga dalam kurang dari 20 tahun. Benar, dia penyebabnya. Kudengar dia tidak punya tenaga dalam, tapi sepertinya kabar itu salah. Dia bertahan tanpa gerakan apapun. Ini adalah ujian tahap pertama paling menarik sejak aku jadi pemimpin akademi. Aku penasaran sampai mana bocah itu bertahan. Telinggamu berdarah. Hei, kau juga! Para peserta dari sekte tingkat atas walaupun kesulitan tetapi mereka masih bisa menahannya. Sulit sekali bertahan dengan usaha 20 tahun. Sedikit lagi 15 menit selesai. Gumam salah satu peserta. Bertahanlah. Aku harus menjaga harga diri sekte tingkat atas, gumam peserta lainnya. Kenapa pemimpin memainkan musik sekeras ini, ya? Tanya pangeran ketiga dalam benaknya. Merasakan keanehan. Melihat ekspresinya beliau sangat marah. Jangan-jangan, dia menyadari sesuatu dan menoleh ke belakang. Lanjutnya tersentak kaget. Ada apa? Kenapa dia kaget? Gumam pangeran pertama. Kalau salah bergerak saat mengerahkan energi, bisa gawat. Sebenarnya ada apa di belakang? Gumam putri ke-6 menanggapi. Semua peserta menoleh ke belakang, melihat ke arah Deon. Seketika para pangeran dan peserta lain merasa tidak percaya dan kesal. Bagaimana bisa?
Bagaimana bisa bocah yang tak punya tenaga dalam itu santai-santai saja? Dia tidak kelihatan kesulitan sama sekali. Bocah brengsek itu, ternyata dia punya energi dalam. Nano, kalau aku tidak salah lihat orang-orang itu dan pemimpin sedang marah, ya? Tanya Deon. Menganalisis pergerakan otot wajah, jawab Nano. Otot wajahnya menunjukkan perasaan jengkel, kaget, kesal, dan marah. Aku tak begitu merasakan karena tak mendengar suaranya. Tapi ternyata kebencian terlihat jelas. Pasti harga diri mereka hancur. Mengira aku tidak punya tenaga dalam tapi bisa bertahan. Kalau aku melewati ujian tahap pertama dengan lancar, tak akan ada yang percaya kalau aku tidak punya tenaga dalam. Gumam Deon dalam hati. Nano, apa kamu bisa membuat luka dalam? Tanya Deon. Apa maksud Anda melukai organ tubuh? Tanya Nano memastikan. Iya, balas Deon. Bisa, tapi ini bisa merusak organ tubuh dan saya tidak merekomendasikannya. Balas Nano memperingatkan. Tak masalah, tolong berikan aku luka dalam dan muntah darah saat musiknya selesai. Balas Deon menyanggupi. Menjalankan perusakan organ dalam tubuh sesuai perintah Tuan. Jelas Nano memulai. Sebentar lagi 15 menit berakhir. Gumam orang bijak kelima dengan kesal. Tapi bocah 15 tahun itu bertahan dengan santainya. Jika berakhir seperti ini, aku bisa kehilangan muka. Cobalah bertahan mendengar musik dengan energi separuh tubuhku. Lanjutnya, menambah kecepatan musiknya. Ini bahaya. Gumam penjaga kiri khawatir. Para peserta dan pangeran mulai merasakan dampaknya sampai memuntahkan darah. Uhak. Tolong berhenti. Ini sudah bahaya, pemimpin. Teriak penjaga kiri memperingatkan. Seketika orang bijak kelima tersentak sadar dan menghentikan musiknya. Nampak para peserta kebanyakan sudah tumbang. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Jika gelombang semakin diperlebar, semuanya akan tereliminasi di tahap pertama. Gumam penjaga kanan menanggapi. Cih, kenapa orang bijak kelima di akademi ini bisa main kotor begitu ya? Sial, ada apa denganku? Aku tak bisa menahan amarahku pada bocah kecil itu dan menyerang dengan setengah tenagaku. Gumam orang bijak kelima menyesal. Ini karena bocah rendahan yang melanggar janji dengan 6 sekte untuk tidak belajar tenaga dalam. Semuanya karena Chun Yewon. Lanjutnya menyalahkan Deon. Reno yang sudah menjalankan proses perusakan pada organ dalam Deon. Deon mulai merasakannya dan tiba-tiba muntah darah dengan cukup banyak. Penjaga kiri dan orang bijak kelima sangat terkejut, begitu juga pangeran ketiga. Apalagi itu? Gumam pangeran ketiga terkejut. Ada apa? Kenapa dia muntah darah banyak sekali? Apa dia akan mati? Kata para peserta lain merasa aneh dan terkejut. Nano, kamu, kata Deon tak menyangka akan separah itu. Saya sudah menjalankan program yang Anda perintahkan. Saya merusak sekitar 30% organ dalam tubuh, menyebabkan darah mengalir kembali sebanyak mungkin, timpal Nano. Dasar gila, aku kira aku akan mati, balas Deon. Deon merasakan sakit. Hui! Deon memuntahkan darah yang sangat banyak. Dengan sigap penjaga kiri melompat menghampiri Deon. Kalau mati saat ujian, tanggung jawabnya ada padaku. Walau dia bukan anggota 6 sekte, dia keturunan pemimpin kultus dan gawat kalau dia mati. Hei bocah, kamu tidak apa-apa? Tanya penjaga kiri memastikan. Anda kehilangan 7% darah dan mulai pusing. Saya akan melakukan pemulihan diri dan peningkatan darah untuk membetulkan kerusakan organ. Jelas Nano. Belum boleh dulu, kata Deon menghentikan. Dasar keras kepala, kamu kan bisa pingsan saja, kata penjaga kiri sambil merangkul Deon yang sekarat. Tuan, keadaannya bahaya, kata Nano memperingatkan. Sedikit lagi, tunggu sebentar lagi, balas Deon menghentikan. Berapa banyak tenaga dalamnya sampai dia bisa bertahan? Tanya penjaga kiri dalam benaknya, sambil memeriksa keadaan Deon. Penjaga kiri terkejut. Dia tak punya tenaga dalam sama sekali. Dia sudah gila. Dia sudah benar-benar gila. Aku tak berharap apa-apa karena dia adalah pangeran ketujuh yang sial. Tapi dia lolos ujian tahap pertama tanpa energi dalam.
Dan hanya dengan kekuatan pikiran, penjaga kiri memanggil bawahannya. Bawa dia ke ruang kesehatan akademi. Setelah Deon selesai diperiksa oleh penjaga kiri, cepat sembuhkan aku. Nano pinta Deon sekarat. Orang bijak kelima melihat Deon dan bertanya-tanya. Bocah yang bertahan mendengar energi musik pipaku, ternyata luka dalamnya parah. Gumam orang bijak kelima dalam hati. Pemimpin Anda sudah berlebihan, kata penjaga kiri menyalahkan. Apa maksudmu? Balas orang bijak kelima. Anda membuatnya hampir mati. Timpal penjaga kiri menghela napas. Apa tenaga dalam di tubuh anak itu sangat rendah? Tanya orang bijak kelima. Dia tidak punya tenaga dalam sama sekali, balas penjaga kiri. Aku coba merangsang energinya, tapi tak ada tenaga dalam sama sekali. Dia menjaga janjinya. Tidak mungkin, balas orang bijak kelima tersentak. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari gelombang musikku tanpa tenaga dalam. Kalau dia tidak punya tenaga dalam, dia seharusnya sudah pingsan seperti mereka. Dia terluka dalam dengan parah, dan dia bertahan hanya dengan tekadnya, timpal penjaga kiri. Apa? Hanya dengan kekuatan tekad, balas orang bijak kelima. Kekuatan tekadnya itu sangat menyeramkan, balas penjaga kiri. Kalau dia bukan anak haram, aku sudah menjadikannya muridku. Tapi tak ada untungnya bagiku jika berlawanan arus dengan 6 sekte. Sambil meminum araknya, penjaga kanan menyimak ucapan penjaga kiri. Dia bertahan dengan kekuatan tekad? Tanya penjaga kanan, nampak tertarik pada Deon. Seru juga ya. Kamu tak perlu peduli. Lebih baik pergi saja ke pojokan dan minum-minum sana. Timpal penjaga kiri. Cih, hei rambut merah, kau tak perlu berkata begitu supaya aku pergi. Balas penjaga kanan. Pergi sana dasar tukang mabuk, bentak penjaga kiri. Kalau kau bukan penjaga sudah kuhabisi kau. Balas penjaga kanan mengancam. Mulut bau alkohol ini masih terus bicara ya. Di hari itu, kalau saja kau bukan penjaga, kau sudah mati. Timpal penjaga kiri mengerutkan dahi. Apa? Seketika mereka berdua mengeluarkan aura petarungnya. Aura itu juga dirasakan oleh para peserta. Suasananya jadi sangat mencekam, gumam para peserta. Mereka adalah penjaga kiri dan kanan, tambah salah satu pangeran. Aura mereka sampai mengangkat batu-batu di sekitar. Seketika itu juga mereda. Cih, kata penjaga kanan berdecak kesal. Sudahlah, aku pergi dulu, dasar laki-laki kemayu. Cih, balas penjaga kiri berdecak kesal. Mereka ambruk hanya karena gelombang energi seperti itu. Anak zaman sekarang tidak gigih. Dibandingkan dia, Chun Yewon. Aku suka bocah itu, lanjut penjaga kanan. Di ruang kesehatan lantai 2 gedung utama akademi, Baek Jong Myong, tabib akademi, sedang bersantai ketika seorang petugas datang melapor. Tabib Baek ada pasien, lapornya. Pasien? Tanya tabib Baek, langsung bersemangat, dia buru-buru membukakan pintu. Pasien! Teriaknya dengan gembira. Tak bisa dipercaya, itu benar pasien. Hahaha. Aku dapat pasien di hari pertama tugas. Akademi memang terbaik. Para petugas memandangnya dengan aneh. Dia murid Baek Jongwoo. Pantas saja dia tergila-gila ilmu tabib, kata salah satu petugas. Aku tak boleh begini. Jelas tabib Baek merasa bersalah, tapi ekspresinya tak berubah. Silakan masuk, ajaknya. Tabib Baek terkejut melihat kondisi Deon. Ujiannya seberat apa sampai dia jadi begini? Lanjutnya, dia tertusuk pisau di perut? Tidak, dia luka dalam, balas petugas. Ini karena luka dalam? Tabib Baek terkejut. Karena dia tidak punya tenaga dalam. Jadi penjaga kiri meminta Anda untuk merawat dia, timpal petugas. Aku sudah melihat berbagai kasus selama 10 tahun menjadi murid guru. Tapi ini pertama kalinya aku melihat darah sebanyak ini dari luka dalam. Gumam tabib Baek heran. Karena sudah kami bawa, kami pamit dulu ya, kata para petugas. Salah satu petugas menyadari sesuatu. Kau kenapa? Kita ini sibuk, tanya temannya. Tidak, balas petugas itu. Kenapa dia terlihat lebih baik sekarang? Apa aku berkhayal? Gumamnya. Tabib Baek mulai memeriksa kondisi Deon. Dia berdeham. Deon terbangun dari pingsannya. Sial, aku tak berpikir akan dibawa ke sini dan nyaris menyembuhkan semua luka.
Walau masih sakit, aku harus bertahan sampai dia selesai meraba denyut nadiku, pikirnya. Denyutnya tidak teratur, ini pasti karena luka dalamnya parah. Tapi aneh juga ya, lidah digigit pun tidak akan sebanyak ini, pikir tabib baik. Aku tusuk jarum dulu dan lihat perkembangannya. Tiba-tiba seseorang meruntuhkan tembok. Tabib baik sangat terkejut. Aduh, aku kaget. Penjaga kanan, tanyanya terkejut. Kenapa kamu ada di sini? Tanya penjaga kanan tanpa rasa bersalah. Wah, bocah yang selalu nempel dengan guru sekarang sudah jadi tabib utama akademi. Kamu sudah sukses, ejeknya dengan santai. Dia masih saja menyebalkan. Gumam tabib baik kesal. Ada apa Anda kesini? Tanya tabib baik. Anda tidak mungkin terluka dengan kemampuan Anda. Kamu tidak suka aku kesini ya? Tanya penjaga kanan dengan senyuman seram. Tidak mungkin, silakan istirahat. Jawab tabib baik dengan nada bergetar. Aku benar-benar tak bisa memahaminya. Lihat ini, sungguh menarik. Kata penjaga kanan menatap Deon. Apa? Kenapa dia datang ke ruang kesehatan? Jangan-jangan... Apa dia tahu aku pura-pura terkena luka dalam? Sialan bau alkohol, gumam Deon dalam hati. Kenapa kamu pura-pura tidur? Tanya penjaga kanan dengan wajah seram. Deon tak merespons. Penjaga kanan menggunakan sedikit energi dalamnya untuk mengangkat tubuh Deon. Dia bisa membangunkan orang tanpa menyentuhnya. Benar dia penjaga kanan akademi. Gumam tabib baik terkejut. Dia membangunkan tubuhku dengan energi dalam. Aku tak bisa bergerak seolah tubuhku terikat. Gumam Deon dalam hati terkejut. Kalau terus pura-pura tidur, ku hajar engkau. Tepat di wajahmu. Ancam penjaga kanan. Sial, aku ketahuan, gumam Deon. Bagaimana Anda tahu? Tanya Deon. Hahaha, lihat dia. Dia menarik sekali. Penjaga kanan tertawa terbahak-bahak. Kamu bukannya kaget melihat penjaga akademi, malah sok berani. Hihihi, lanjutnya menjahili. Deon menanggapinya dengan kesal. Penjaga sekelas empu. Bisa tahu kamu tidur atau tidak hanya dengan mendengar napasmu, anak muda. Lanjut penjaga kanan. Dia tahu dari suara napasku. Gumam Deon terkejut. Jumlah napas pria dewasa usia 15-20 tahun dalam 1 menit adalah 12-20 kali. Tapi Tuan bernapas 8 kali dalam 1 menit dan sangat normal. Jelas Nano menanggapi. Kamu tak perlu memberitahu hal tak penting, balas Deon masam. Hahaha. Anak muda zaman sekarang hanya besar di luarnya. Tak ada yang benar, tapi kamu hebat juga. Lanjut penjaga kanan memberikan pujian. Apa dia tahu aku berakting di lapangan tadi? Gumam Deon dalam hati. Bocah zaman sekarang semua nggak sabaran. Mereka cepat menyerah saat kesulitan sedikit, lalu memilih yang mudah. Lanjut penjaga kanan. Aku bukan bertahan dengan kekuatan pikiran. Gumam Deon dalam hati menanggapi. Tapi kamu punya kekuatan tekad dan pikiran itu. Lanjut penjaga kanan sambil menunjuk Deon. Penjaga, keadaan pasien belum baik, lebih baik dia diobati dulu. Potong tabib baik. Ada orang tua yang sedang bicara. Bentak penjaga kanan kesal. Tiba-tiba Deon memuntahkan darah. Uhuk. Wajahnya tidak baik, gumam penjaga kanan. Kekuatannya terputus, gumam Deon. Akan kukatakan intinya, jelas penjaga kanan. Anak muda, aku menerimamu sebagai muridku. Lanjutnya dengan senyuman. Tabib baik menatap tajam penjaga kanan terkejut. Deon juga sangat terkejut. Dengan santainya, penjaga kanan tak menghiraukan mereka dan malah menenggak araknya. Apa maksud Anda? Tanya Deon. Maksudnya, aku menerimamu sebagai muridku. Penjaga kanan, balas penjaga kanan. Penjaga kanan, apa Anda tidak tahu siapa saya? Tanya Deon. Memangnya ada yang tidak tahu dirimu? Balas penjaga kanan. Kalau aku menjadi muridmu, orang dari 6 sekte akan membencimu, jelas Deon. Lucu sekali. Aku ini penjaga yang mau menerima murid, memangnya apa urusan mereka? Lalu, walau tak ada kamu, mereka juga harus bersaing satu sama lain. Lanjutnya, ini kesempatan bagus bagiku, tapi apa ini juga jebakan? Gumam Deon dalam hati ragu. Tabib baik yang baru mengetahui identitas Deon terkejut. Ternyata dia adalah pangeran ke-7 itu.
Yang terjadi di akademi kali ini adalah perebutan kelompok kecil. Jadi aku berpikir mereka pasti melakukan sesuatu kepadanya. Tapi mereka membuat dia terluka parah seperti ini. Jahat sekali, lanjutnya. Saya tak tahu harus berkata apa karena terlalu mendadak. Ditambah lagi, berada di bawah guru di akademi ini, timpal Deon. Hui, kamu ini membuatku seperti pengemis supaya kamu mau jadi muridku. Potong penjaga kanan kesal. Dia sangat curiga ternyata. Wajar, dia hidup seperti itu sebelumnya kan. Gumam penjaga kanan dalam hati sambil menenggak araknya. Oke, aku akan menawarkan sesuatu yang menarik bagimu, yang suka curiga, balas penjaga kanan. Deon terkejut. Kertas coklat apa ini? Tanya Deon. Anak muda, ini adalah hal paling kau perlukan untuk bertahan di akademi, timpal penjaga kanan menjelaskan. Kamu langsung masuk ke ruang kesehatan setelah masuk akademi. Apa kamu tidak khawatir tertinggal dari yang lain? Kamu bisa bertahan di tahap pertama dengan kekuatan, tekad, pikiran. Tapi apa kamu pikir akan bisa lolos tahap kedua padahal kamu tidak punya tenaga dalam? Lanjutnya. Itu, jawab Deon gagap. Kalau kamu ingin jadi pendekar, kamu harus selalu terdepan dari yang lain. Tapi sejak awal pun kamu sudah ketinggalan dan harus di ruang kesehatan selama 14 hari. Anak muda, selama kamu di sini, murid-murid yang lain sedang terus berkembang. Jelas penjaga kanan. Aku tak bisa mengelak. Tapi supaya tidak dicurigai, aku harus di sini beberapa waktu. Gumam Deon dalam hati. Apa kamu tahu bahwa si rambut merah yang mengirimmu ke sini? Tanya penjaga kanan. Rambut merah? Bukannya itu penjaga kiri, gumam Deon. Bukannya itu karena saya luka dalam? Kalau luka, saya memang seharusnya dikirim ke sini, balas Deon. Tapi apa kamu tak merasa ada yang aneh? Jelas penjaga kanan. Kecuali kamu, anak-anak yang lain juga luka dalam. Kenapa mereka tidak dikirim ke sini? Tanyanya memberikan sebuah petunjuk. Orang Wulin yang menguasai bela diri bisa menyembuhkan luka dalam dengan meditasi. Walau tentu saja akan lebih cepat bila dirawat tabib atau minum obat. Maksudnya, tanya Deon. Iya, karena yang lain sudah bisa meditasi. Mereka tak perlu dikirim ke sini bila menderita luka dalam, balas penjaga kanan. Jadi itulah alasan kenapa aku sendiri di ruang kesehatan. Karena aku tidak bisa meditasi, gumam Deon dalam hati. Akhirnya anak muda ini nyaris percaya padaku. Hihi. Sekarang saatku mengakhirinya, gumam penjaga kanan tertawa kecil. Kamu itu meditasi saja tidak bisa, katanya sambil menggebrak tempat tidur Deon. Apa kamu bisa mengobati luka dalam dengan cepat? Lanjutnya memojokkan. Bisa kok, kan ada nano, gumam Deon dalam hati, acuh tak acuh. Sisanya sesuai perkataan penjaga kanan. Kalau mau ke tahap selanjutnya, aku perlu tenaga dalam. Deon tersentak menyadari sesuatu. Saya dengar setelah lulus ujian tahap pertama, kita dapat obat Maryongdan. Juga bisa memakai lantai 1 perpustakaan akademi. Penjaga terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, si rambut merah melewatkan hal yang penting. Ada yang terlewat? Tanya Deon tersentak. Kamu tidak bisa sembarangan masuk ke perpustakaan akademi. Kamu hanya bisa masuk sekali setelah lolos setiap ujian. Apa kamu pikir kamu akan bisa membaca kitab sepenting itu dengan bebas? Tempat itu dijaga sangat ketat untuk orang di bawah pemimpin kultus, timpal penjaga kanan. Dan kamu hanya punya waktu 2 jam di lantai 1. Lanjutnya menjelaskan. Ada batasan waktunya juga. Kesulitannya tak habis-habis, timpal Deon menghela napas. Semakin kamu naik ke atas, waktunya semakin panjang. Timpal penjaga kanan. Lalu kamu tidak diperbolehkan menyalin isinya di dalam sana. Kamu harus menghafalnya sebelum keluar. Bisa menghafal 2 buku saja sudah bagus. Deon tersentak menyadari sesuatu. Ini sepertinya syarat yang bisa menguntungkan diriku. Dengan kemampuan pemindaian nano, dalam 2 jam, aku bisa memindai sampai 100 kitab. Lanjutnya bersemangat. Untuk anak muda yang bahkan tak punya tenaga dalam dan tak tahu apa-apa. Bertahan di akademi selama 4 tahun hanya dengan kekuatan tekad, pasti akan ada banyak batasannya.
Lanjut penjaga kanan sambil tersenyum. Apa permulaanku sudah berbeda dengan yang lain? Benar juga, mereka sudah belajar bela diri sektenya sebelum masuk ke akademi. Aku tidak bisa bela diri sekte dan tidak punya tenaga dalam untuk bisa bertahan dari ancaman orang-orang 6 sekte. Apa aku harus menjadi murid penjaga kanan? Gumam Deon dalam hati. Kertas yang di sisi kepala saya, apakah ini panduan tenaga dalam? Tanya Deon. Haha, ternyata kamu cepat tanggap juga. Iya, itu adalah panduan energi dalam dari penjaga akademi ini. Balas penjaga kanan menyeringai. Kalau kau mau jadi muridku, aku akan segera mengajarkanmu tenaga dalam. Aku tak tahu apa dia benar-benar menginginkanku jadi muridnya. Tapi sekarang, aku harus membuat setidaknya satu orang berada di pihakku. Gumam Deon dalam hati memutuskan. Dan ini juga adalah kesempatan untuk belajar energi dalam yang tak bisa kupelajari karena janji dengan 6 sekte. Penjaga kanan tersenyum merespons. Dengan penuh tekad, Deon bangun dari tempat tidurnya. Saya Deon menerima penjaga kanan sebagai guru saya. Terimalah penghormatan dari murid Anda, teriak Deon bersujud hormat. Penjaga kanan tersenyum lebar menanggapi. Saya akan kembali memberi penghormatan. Jelas Deon dengan tubuh bergetar dan belum pulih dari luka dalamnya. Tak usah, kata penjaga kanan sambil mengangkat Deon dengan energinya. Kamu berdarah keluarga Chun. Kamu tak perlu memberi hormat pada yang lain kecuali kepada pemimpin kultus. Muridku, lanjutnya menegaskan. Hari ini kamu harus istirahat, jadi aku sebagai Bukan. Sebelum gurumu ini datang kembali, pelajarilah catatan itu. Lanjutnya mengakhiri perbincangan. Aku pergi dulu ya. Tolong rawat muridku baik-baik. Lanjutnya pamit sambil memukul tabib baik dengan pelan. Sakit tahu. Gumam tabib baik masam. Senyum-senyum begitu, kenapa dia girang sekali? Gumamnya menanggapi ekspresi penjaga kanan. Bau mulutnya tidak main-main. Apa kamu baik-baik saja? Tanya tabib baik. Iya, tapi saya pusing, seperti ada topan yang baru lewat, balas Deon. Sepertinya beliau sangat menyukaimu. Selamat karena sudah menjadi murid si tukang mabuk. Bukan. Penjaga kanan, balas tabib baik. Terima kasih, balas Deon. Huft, wajahmu pucat karena luka dalam dan sulit menggerakkan badan. Tapi kamu sampai melakukan penghormatan, aku akan menyiapkan jarum dan moksi busi. Tahan ya walau sakit sekali. Lanjutnya. Baik, balas Deon. Nano lalu penjaga kanan. Aku jadi punya kesempatan yang bagus sekali. Ibu, penjaga Jang. Di akademi yang dipenuhi musuh ini, aku akhirnya punya orang pertama di pihakku. Gumamnya dalam hati. Latar berganti. Lapangan Akademi Dunia Iblis nampak para peserta sedang bermeditasi menyembuhkan luka dalam mereka. Pemimpin akademi, saya membawa hasil ujian tahap pertama. Lapor seseorang tiba-tiba muncul di hadapan penjaga kiri. Termasuk siswa nomor 7 yang dibawa ke ruang kesehatan. Ada 415 orang yang lolos. Lanjutnya, orang ini adalah senior tertua Akademi Iblis Guru Bela Diri Ho Jin Chang. Untuk kedepannya kita panggil Guru Ho. Dibandingkan dengan hasil tes 10 tahun lalu, berkurang 200 orang. Memang benar, permainan pipa Hang Soyu terlalu berlebihan, timpal penjaga kiri. Yang gagal pasti tak bisa menerimanya. Tidak, aku tidak pingsan. Hanya busa keluar dari mulutku. Kenapa aku harus keluar? Ini tidak adil. Teriak para peserta protes. Jadi kamu tidak terima hasilnya. Balas guru akademi dengan tatapan tajam. Jika kamu adalah aku, apa kamu akan bisa bekerja di bidang jasa dan pertanian seumur hidup? Bagaimana bisa aku hidup tidak dianggap sebagai orang wulin? Balas salah satu peserta tak terima. Sepertinya, kamu tidak setuju dengan hasilnya, balas guru akademi menanggapi. Iya, balas peserta itu dengan sinis. Kalau begitu tak ada pilihan lain, balas guru akademi memutuskan. Bekuk orang yang melawan dan bawa keluar akademi. Perintahnya, laksanakan, seru para bawahan. Teriak para peserta yang dilumpuhkan. Cik,
semua guru bela diri punya kemampuan yang tinggi. Bukan lawan untuk orang-orang yang tereliminasi. Jadi begini gara-gara kalian sombong, kata Guru Ho menanggapi. Pasti mereka merasa sudah diperlakukan tidak adil. Karena Pangeran Ketujuh, kesulitan ujian tahap pertama jadi lebih tinggi, tambah penjaga kiri. Tapi, keberuntungan juga adalah kemampuan. Itu adalah nasib mereka. Di antara orang yang lolos tahap pertama, banyak juga yang berguna. Tambah guru akademi. Apa Guru Ho juga berpikir begitu? Tanya penjaga kiri. Walau kebanyakan luka dalam dan sedang bermeditasi, keturunan 6 sekte, dan orang dari sekte kelas atas. Dari mereka ada 8 orang yang bertahan dengan mudah, balas Guru Ho. Ya, walaupun para calon pemimpin sudah melewati tingkatan siswa, timpal penjaga kiri. Melihat bagaimana setengah dari mereka bisa bertahan dari kekuatan suara Hang Soyu, berarti mereka sudah memiliki tenaga dalam senilai 60 tahun. Mereka sudah di level yang melebihi empu kelas pertama. Pangeran pertama Chun Yeowon dari sekte sihir. Pangeran kelima Chun Yuchan dari sekte pisau. Mereka bisa bertahan dari energi suara tanpa bergerak sama sekali. Rumornya perebutan pemimpin kecil kali ini datang dari sekte sihir dan sekte pisau. Sepertinya, ini akan menarik sekali. Hahaha. Selamat, kalian telah melewati ujian tahap pertama. Jelas penjaga kiri mengapresiasi para peserta yang lolos. Kalian akan mendapatkan medali tembaga yang menyimbolkan pendekar tingkat rendah di akademi. Selama 4 tahun ke depan, kalian akan menjadi murid akademi dan mendapat pelatihan. Di akademi, kalian tidak diperbolehkan menjawab iya atau tidak pada para pemimpin juga guru. Kalian hanya boleh menjawab dengan kata mado. Jawaban selain itu hanyalah saat mengulang perintah. Mengerti? Teriak penjaga kiri dengan keras. Mado, balas para peserta bersemangat. Kalau begitu, kita mulai pembagian kelompoknya. Lanjut penjaga kiri memulai tahap selanjutnya. Di ruang kesehatan. Baiklah, karena sudah siap, mari kita mulai pengobatan, kata tabib baik memulai. Tabib, panggil Deon. Namaku Baek Jong Myong. Balas tabib baik memperkenalkan diri. Deon tersentak. Lebih baik panggil dengan nama belakangku daripada tabib. Lanjut tabib baik. Kalau begitu, tabib baik, apa kondisi saya sangat parah? Tanya Deon. Rasanya sedih mengatakan ini pada murid akademi. Tapi kamu perlu 14-15 hari untuk bisa ikut pelatihan kembali. Lanjutnya merasa kasihan. Apa? Deon tersentak. Bagaimana ini? Kalau Nano mulai melakukan proses penyembuhan, aku bisa sembuh lebih cepat. Tapi kalau sembuh terlalu cepat, pasti aku dicurigai. Namun kalau aku diobati dengan normal, aku bisa tertinggal di pelatihan. Ditambah lagi, karena aku dibawa ke ruang kesehatan, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ujian tahap pertama, gumam Deon dalam hati. Jangan terlalu kecewa, timpal tabib baik. Tabib biasa memerlukan 1 bulan untuk bisa berhasil menyembuhkanmu. Tapi tabib yang ini adalah murid tabib baik Jongwoo, makanya bisa lebih cepat. Walau begitu, aku tetap tak bisa latihan, balas Deon kecewa. Walau tak begitu menghibur. Aku akan pura-pura tak tahu kalau kau belajar bela diri dari penjaga kanan di sini, timpal tabib baik. Terima kasih, saya akan membalas jasa Anda, timpal Deon. Tak perlu berharap banyak, balas tabib baik. Baik, sekarang aku akan mulai menusuk jarum, jadi lepas dulu bajumu. Dengan cepat, tabib baik melepas baju Deon, menariknya dengan paksa. Deon terkejut. Wah, bocah ini. Setauku dia tidak pernah belajar bela diri, tapi tubuhnya bagus juga. Gumam tabib baik terkesima. Ya kan dia hanya berjanji tak belajar tenaga dalam. Apa dia belajar tenaga luar? Pertama di lubang tengah lengan. Lanjutnya memulai metode pengobatan. Jarum besi tajam berusaha merusak tubuh luar. Ganti ke mode bertahan darurat. Jelas Nano menginformasikan. Tidak boleh, balas Deon menghentikan. Jangan Nano, tabib ini menusuknya untuk menyembuhkanku. Kamu tidak bisa membedakan serangan dan tusukan ya? Menghentikan mode pertahanan darurat atas perintah pengguna. Jelas Nano. Deon menghela napas lega. Jika Anda tidak bilang kalau ini pengobatan,
Mode bertahan darurat akan diaktifkan jika Tuan terkena serangan fisik, timpal Nano. Baiklah, kedepannya jangan bereaksi kalau aku melakukannya atas kemauanku sendiri ya, balas Deon. Baik, balas Nano. Perutku rasanya lebih nyaman, gumam Deon. Mencari informasi tentang akupunktur di dalam sistem, kata Nano. Jarum sedang memasuki titik-titik yang terluka parah. 6 titik akupunktur itu merangsang perut yang terluka dan mulai menjalankan proses penyembuhan. Wah, Nano, karena informasi yang kau berikan aku jadi paham, timpal Deon. Jadi malu karena dilihat terus. Aku akan memakai jarum dan moksibasi bersamaan. Kamu lebih baik tidur, jelas tabib baik. Baik, balas Deon. Walau aku jawab begitu, aku tak bisa tidur karena Nano terus menjelaskan, gumam Deon dalam hati. Titik di betis, titik di telapak kaki, titik tengah betis. Jelas Nano menginformasikan. Deon menyadari sesuatu. Nano, katanya kalau kamu menyembuhkan luka dalam, aku bisa cepat sembuh. Tapi kalau terlalu cepat sembuh, aku bisa dicurigai. Apa kamu bisa mengatur supaya tabib tak curiga pada denyut nadiku setelah aku sembuh? Pinta Deon. Setelah pengobatan sendiri selesai dan tabib meraba denyut nadi, saya akan mengubah denyut nadi, seakan masih ada kerusakan organ, balas Nano. Aku bertanya untuk jaga-jaga, ternyata bisa ya. Kalau aku bisa membohongi tabib baik selama 14 hari, aku bisa punya waktu mempelajari tenaga dalam dari penjaga kanan, gumam Deon dalam hati. Bagus, kalau begitu teruskanlah pengobatanku dan bohongi tabib baik saat meraba denyut nadi, perintah Deon. Baik Tuan, balas Nano. Memulai pengobatan pengguna dan peningkatan darah. Latar berganti. Berbaris sesuai kelompok, jelas Guru Ho memberikan perintah. Mado! Seru para peserta. Aku akan menjelaskan ujian selanjutnya, jelas penjaga kiri. Sampai tahap ketiga, kalian menjalani ujian bersama. Untuk menjadi pendekar di tahap kedua, kalian harus bisa teknik dan strategi perang. Kalian punya waktu 20 hari saja. Hanya 20 hari? Pendek sekali. Apa aku akan bisa menghafal teknik dan strategi perang? Gumam para peserta terkejut dan khawatir. Kalian pasti penasaran kenapa ada 20 kelompok. Lewat pertarungan antara kelompok 3 minggu lagi, hanya 10 kelompok yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu alasannya. Lanjut penjaga kiri menjelaskan. Jadi setengah dari kita akan tereliminasi? Sial, tak ada murid dari sekte terkenal di grupku. Gumam para peserta kecewa. Orang yang satu kelompok dengan 6 sekte terkenal sangat beruntung. Ujian tahap kedua adalah ujian pertama dan terakhir yang memerlukan kerja sama kelompok. Jadi kalian boleh bertengkar dan keluar dari akademi bersama-sama. Hahaha, lanjut penjaga kiri sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tetap saja suka mematahkan semangat setelah mengucapkan sesuatu yang baik. Gumam Guru Ho menanggapi. Kita akhiri kegiatan hari ini di sini. Beristirahatlah di asrama kelompok kalian, kata penjaga kiri. Mulai besok, para guru bela diri yang ada di depan kalian akan mulai mengajarkan strategi dan teknik perang dengan ramah. Ramah, padahal aku tadi lihat mereka membuat orang yang melawan pingsan dan menarik mereka keluar. Gumam para siswa gemetar ketakutan. Silakan bubar, lanjut penjaga kiri mengakhiri. Orang ini adalah salah satu guru bela diri kelompok 8 Impyong. Murid nomor 3 tegur guru kelompok 8. Kenapa kamu masih di sini? Saya ingin bertanya pada guru, balas pangeran ketiga. Kamu tahu kan aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang tak berhubungan dengan pelatihan? Saya tahu itu, balas pangeran ketiga. Bagus, apa yang kau tanyakan? Tanya guru kelompok 8. Saya akan menjadi pemimpin grup 8. Padahal pemilihan pemimpin grup akan dilaksanakan besok. Para penerus 6 sekte ternyata meremehkan peraturan. Gumam guru kelompok 8. Murid nomor 7 yang masuk ke kelompok kami dibawa ke ruang kesehatan. Lanjut pangeran ketiga. Lalu, balas guru kelompok 8 menanggapi. Kami melaksanakan ujian berkelompok tapi satu orang tak ada. Saya tidak mau seluruh anggota tereliminasi. Lanjut pangeran ketiga. Lalu,
Balas guru kelompok 8 menanggapi. Dia tidak bisa ikut kegiatan yang tersisa tadi. Jadi saya ingin memberitahu. Yang saya dengar kepada nomor 7, lanjut pangeran ketiga. Guru kelompok 8 terdiam sejenak berpikir. Hahaha, bocah rendahan. Kamu ternyata satu kelompok denganku. Keberuntunganmu hanya sampai di sini. Gumam pangeran ketiga menyeringai. Aku akan langsung ke ruang kesehatan dan menghancurkan lengan dan kakimu. Bagus sekali, kata guru kelompok 8 sambil memegang bahu pangeran ketiga. Kamu seperti mengerti dengan baik dasar ujian kelompok. Aku puji kamu walau ini masih hari pertama. Aku akan mempertimbangkan pendapatmu, dan aku sebagai guru akan menyampaikannya kepada siswa nomor 7. Apa? Balas pangeran ketiga terkejut. Guru, Anda tidak perlu melakukannya. Saya bisa sendiri. Timpal pangeran ketiga menghentikan dengan gagap. Murid tidak bisa masuk ke gedung utama akademi kecuali dalam situasi istimewa. Kata guru kelompok 8 menegaskan dengan tekanan. Aku tidak tahu bahwa aku tidak bisa masuk ke gedung utama. Sial, kenapa banyak tak bolehnya? Gumam pangeran ketiga kesal. Walau aku Chun Mugeum adalah kandidat pemimpin sekte pengintai, di sini semuanya tak berpengaruh. Baiklah. Saya mohon bantuannya, guru. Timpal pangeran ketiga membungkuk hormat. Baik, cepat pergi ke asrama, balas guru kelompok 8. Guru, panggil pangeran ketiga menghentikan. Masih ada yang ingin dibicarakan? Tanya guru kelompok 8 menanggapi. Apa saya boleh tahu? Kapan nomor 7 bisa mulai ikut latihan kembali? Tanya pangeran ketiga. Itu bukan masalah. Sekarang sudah terlambat, aku akan memberitahu hal itu besok. Balas guru kelompok 8. Baik, terima kasih, timpal pangeran ketiga. Kalau begitu, aku akan incar dia saat kembali ke asrama. Cepatlah sembuh dan kembali, bocah hina. Aku akan membuatmu tersiksa sampai kau memohon untuk mati. Lanjutnya dalam hati, menyusun rencana. Gedung utama akademi. 14 hari, tanya guru kelompok 8 terkejut. Iya, karena luka dalam parah dia harus dirawat 14 hari. Kalau lama sekali dia akan sulit naik ke tahap selanjutnya. Timpal guru kelompok 8. Apa tak bisa lebih cepat? Pintanya. Masalahnya, bisa lebih cepat kalau dia punya tenaga dalam. Tapi murid nomor 7 tak punya itu. Timpal tabib baik. Dia juga tak bisa menyembuhkan dirinya dari dalam. Jadi mau tak mau butuh waktu lama. Ujian tahap kedua dilaksanakan 3 minggu lagi. Tapi dia harus dirawat 2 minggu. Padahal aku berharap kelompokku tak tereliminasi gara-gara dia. Gumam guru kelompok 8 khawatir. Apa saya bisa bicara dengan murid nomor 7? Ada yang ingin saya sampaikan juga, pintanya. Sepertinya sulit karena dia sedang tidur. Apa perlu saya bangunkan, timpal tabib baik? Tidak perlu. Saya akan datang lagi besok, balas guru kelompok 8. Lagi pula besok dia masih akan tiduran. Lanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dia lulus dengan segala cara. Tapi sepertinya keberuntungannya hanya sampai sini. Gumamnya dalam hati. Nampak Deon sedang tertidur pulas. Di luar ruangan terlihat siluet seseorang sedang menuju ke arah ruangan dengan cepat. Orang itu mendobrak pintu kamar Deon dengan keras. Deon yang terkejut seketika terbangun. Hehehe. Muridku, gurumu datang. Jelas penjaga kanan menyapa dengan santai. Guru? Tanya Deon syok. Bau alkohol, keluhnya. Kamu tidak memberi salam? Sindir penjaga kanan. Murid memberi salam pagi kepada guru. Balas Deon memberi salam dengan hormat. Baiklah. Apa kamu sudah menyelesaikan PR yang sudah kuberikan kemarin? Tanya penjaga kanan. Tanya Deon tersentak. Apa maksudnya? Catatan tentang tenaga dalam yang guru berikan, timpal Deon. Iya, aku kan sudah bilang hafalkan itu sampai aku datang lagi, timpal penjaga kanan. Padahal baru kemarin aku dibawa ke ruang kesehatan untuk diobati. Dia orang yang tergesa-gesa sekali, gumam Deon dalam hati. Jangan-jangan kamu belum menghafalnya, tanya penjaga kanan dengan santai. Untuk itu aku sudah memasukkannya ke nano, gumam Deon. Tentu saja, saya sudah hafal. Balas Deon. Apa? Penjaga kanan terkejut. Dia menghafalnya walau sedang sakit, padahal aku sengaja memaksanya agar dia terburu-buru.
lanjutnya dalam hati. Baiklah, bagus sekali kalau kau sudah mengerjakan PR dariku, lanjutnya mengapresiasi. Terima kasih pujiannya, balas Deon. Tapi guru, bukankah Anda datang terlalu pagi? Kenapa kamu lelah? Balas penjaga kanan. Bukan begitu, balas Deon. Kalau begitu, syukurlah. Lagi pula kamu harus tahu hal ini, timpal penjaga kanan. Aku hanya punya waktu mengajarimu 14 hari. Apa? Tanya Deon tersentak. Aku bisa bertemu denganmu seperti ini saat kau ada di ruang kesehatan. Tapi kalau kamu masuk asrama, kita akan sulit bertemu di akademi, lanjut penjaga kanan. Saya tidak berpikir sampai ke sana, timpal Deon. Kamu kan langsung dirawat setelah masuk. Kamu tahu apa? Balas penjaga kanan. Lagi pula di siang hari aku harus kerja di bawah pemimpin kultus. Di waktu seperti ini pengamanannya longgar, jadi orang lain takkan tahu. Di akademi dilarang belajar bela diri orang luar seperti penjaga. Hanya bisa dari guru akademi. Kalau ketahuan pasti ini jadi masalah besar. Aku kira dia tidak berpikir panjang. Ternyata dia memperhatikan hal seperti ini juga. Gumam Deon dalam hati. Terima kasih atas pengertian guru, kata Deon sambil memberikan hormat. Bagus kalau kamu mengerti. Kita langsung mulai karena tak ada waktu. Jelas penjaga kanan. Sekarang? Tanya Deon merasa terlalu mendadak. Apa kamu tidak dengar gurumu bilang kita tak punya waktu? Balas penjaga kanan dengan nada menekan sambil menunjuk. Berbalik dan duduklah di lantai, perintah penjaga kanan. Baik, balas Deon tak paham. Cepat duduk, bentak penjaga kanan. Padahal lebih cepat kalau dia bilang maunya apa. Gumam Deon dalam hati. Syukurlah kamu sudah menghafal catatan soal tenaga dalamnya. Penjaga kanan mulai menjulurkan tangannya ke punggung Deon. Anda mau apa? Tanya Deon merasa aneh. Karena tak ada waktu, aku akan memasukkan aliran energi ke dalam tubuhmu. Balas penjaga kanan menjelaskan. Memasukkan, jawab Deon. Maksudnya, ini adalah cara yang dibuat guruku. Lanjut penjaga kanan dengan nada menekan. Kamu tak perlu merasakan aliran energinya. Gurumu ini akan melakukan semuanya. Lanjutnya menyeringai. Guru, timpal Deon merasakan sesuatu di punggungnya. Tutup mulutmu rapat-rapat. Mati kita kalau kamu teriak dan penjaga datang. Perintah penjaga kanan memperingatkan. Teriak Deon tak bersuara menahan rasa sakit. Tutup mulutmu, kata penjaga kanan mengingatkan lagi. Energi yang tak berwujud masuk ke dalam saluran darah pengguna. Mencari dan menganalisis data. Diperkirakan energi yang berulang masuk ini adalah ki atau cakra. Menganalisis akibat yang akan muncul pada tubuh pengguna. Jelas Nano menginformasikan. Aku tahu tenaga dalam guru yang luar biasa. Sedang membuka dengan paksa darahku yang tertutup. Tapi ini membuatku menderita. Gumam Deon dalam hati sambil menahan rasa sakit. Anak ini, gumam penjaga kanan dalam hati merasakan kelebihan Deon. Apa benar dia belum belajar apa-apa? Tak ada darah atau kotoran yang menghalangi aliran tenaga dalam. Otot dan denyutnya pun sudah cukup kuat. Setauku dia belum belajar bela diri apapun. Apa ini karena tetua? Di antara 7 istrinya, beliau paling menyayangi Ibu Hua. Mungkin saja beliau memperhatikan anaknya yang ini secara khusus. Lanjutnya menduga. Hehehe, pokoknya ini hal bagus. Dengan kemampuan seperti ini, dia membentuk tenaga hanya dalam 7 hari. Pada waktu yang sama, di asrama murid akademi nampak seorang siswa tengah berkelahi. Pangeran, teriak para siswa khawatir. Astaga, Pangeran, sadarlah, Pangeran, kata temannya menyadarkan Pangeran yang tengah terkapar. Siapapun aku dan dia, apa itu penting? Balas baik Gi. Di akademi, yang kuatlah yang akan menang. Karena aku menang, aku, baik Gi, akan menjadi pemimpin grup 12. Lanjutnya, orang ini adalah murid nomor 18, baik Gi, dari sekte peringkat atas, sekte lurus. Kembali ke ruang kesehatan, Deon. Penjaga kanan menghela napas lega. Apa kamu sudah menghafal jalurnya? Tanyanya. Sudah saya ingat benar-benar. Deon menanggapi. Kamu pasti menderita selama 2 jam ini. Tapi ini cara yang paling tepat untukmu yang tak tahu tentang tenaga dalam.
balas penjaga kanan. Targetku 7 hari. Aku akan membentuk tenaga dalam di perutmu. Paham? Melihat guru kelelahan, sepertinya beliau memakai banyak tenaga dalam. Aku juga harus bertahan menjalani rasa sakit ini, gumam Deon dalam hati. Terima kasih telah peduli. Saya berjanji akan berusaha, balas Deon membungkuk hormat. Kamu ini pandai sekali bicara hal yang membuatku senang, hahaha, balas penjaga kanan. Latihan kita sampai di sini dulu. Jangan lupakan cara pernapasan dan jalurnya. Terus ingat dan ulanglah, lanjutnya mengingatkan. Gurumu ini pergi dulu. Jaga badanmu baik-baik. Terima kasih guru, balas Deon. Deon merenung. Aku berjanji akan membentuk tenaga dalam di 7 hari ini. Lanjutnya bertekad. Di lapangan akademi, seperti yang sudah kuduga. Gumam penjaga kiri dalam hati memperhatikan para murid. Mereka jadi ketua tiap kelompoknya. Banyak juga yang wajahnya luka karena bertengkar semalaman. Alasan kenapa para guru tak ada di asrama pada hari pertama adalah demi membiarkan proses perebutan posisi ketua yang dilaksanakan secara bebas dan diam-diam. Penjaga kiri tersentak. Bukannya di grup 12 ada calon pemimpin sekte racun? Kenapa murid 18 jadi ketuanya? Sepertinya mereka memperebutkan posisi dengan sangat sengit. Dia mengganggu si papan nama hitam yang mungkin akan jadi pemimpin sektenya. Tak hanya punya kemampuan, dia ternyata juga sangat berani. Lanjutnya menilai, saya akan mulai pelatihan murid-murid. Jelas Guru Ho menginformasikan. Baik, balas penjaga kiri. Semuanya perhatian, kata Guru Ho memulai pengumumannya. Mulai hari ini selama 7 hari kalian akan belajar tentang teknik dan strategi bertempur di balai utama di kanan itu. Lalu setelah makan siang, kalian akan latihan formasi pertempuran di lapangan ini. Mengerti? Mado balas para murid. Berbaris dan jalan menuju balai utama. Mulai dari kelompok 1, jalan ke depan. Teriak para guru menuntun. Di tengah perjalanan. Dasar bodoh, ejek pangeran ketiga lewat telepati. Bisa-bisanya kamu kalah dari sekte lurus. Junmu Gyum, balas pangeran keempat marah, menggertakkan gigi. Sepertinya benar sekte racun tak bisa apa-apa tanpa energi racun. Kuharap kamu terus kalah dari sekte rendahan di situ. Hahaha. Lanjut pangeran ketiga mengejek dengan pedas. Sialan, balas pangeran keempat kesal, menggertakkan gigi sambil mengepalkan tangannya. Pangeran keempat melirik ke arah Baekgi dengan kesal dan marah. Bocah ini, dia Baekgi dari sekte lurus ya. Kamu sudah menghinaku. Nikmatilah posisi ketuamu. Akan kubuat kau menyesal telah satu kelompok bersamaku. Lanjutnya bertekad. Asrama Murid Academy. Murid 3 panggil guru kelompok 8. Mado, balas pangeran ketiga membungkuk hormat. Apakah guru memanggil saya? Aku cukup puas dengan komandomu di latihan formasi hari ini. Terima kasih pujiannya. Balas pangeran ketiga membungkuk hormat. Lalu tentang murid 7, katanya dia harus dirawat selama 14 hari. Jelas guru kelompok 8 menginformasikan. Mendengar itu pangeran ketiga tersentak kaget. 14 hari? Tanyanya. Begitu kata tabibnya, timpal guru kelompok 8. Teori mungkin bisa dikejar, tapi praktiknya. Dia bahkan tidak punya tenaga dalam. Bagaimana dia bisa mengejar? Gurumu ini akan mendatangi murid 7 dan mengajarkannya. Lanjutnya. Mulai sekarang kalian bebas. Jadi kalian bisa latihan bela diri sekte atau mengulang pelajaran. Lanjutnya sambil pergi. Mado, balas para murid membungkuk hormat. Saat membungkuk, pangeran ketiga menggertakkan gigi kesal. Saat pulang ke asrama kelompoknya, pangeran ketiga masuk dengan menendang pintu. Para temannya terkejut. Itu Chunmu Geum, gumam salah satu murid pelan. Shh, diamlah, kata temannya. Kita yang akan capek kalau mengganggu dia yang pemarah. Pangeran ketiga menggertakkan gigi. Sialan, teriaknya mengumpat kesal. Bagaimana bisa dia dirawat selama 14 hari? Karena datangnya dari tabib? Sepertinya berita itu bukan kebohongan. Timpal murid ke-80, Jahyun, keturunan sekte pengintai. Kau bilang itu bukan kebohongan. Bocah itu pasti berpura-pura. Bentak pangeran ketiga dengan kesal. Dasar bocah dengan darah kotor.
Memikirkan dia yang berbaring dengan nyamannya membuatku kesal. Lanjutnya mengumpat sambil menendang tiang. "Pangeran, tenanglah," kata murid ke-80 menenangkan. "Anda tak perlu marah dan bisa lakukan ini." Lanjutnya membisikkan sesuatu. "Aha," Pangeran Ketri tersenyum. 4 hari kemudian, huam. Tabib baik sangat mengantuk. Sudah 5 hari dan tak ada pasien lagi. Aku bosan sekali, bisa gila aku. Apa jangan-jangan Deon adalah pasien terakhirku? Tidak mungkin. Lanjutnya, tiba-tiba berak. Suara seseorang mendobrak pintu. "Kia!" teriak tabib baik kaget. "Ada apa?" tanyanya panik. "Guru Impyong?" "Murid ini terluka saat latihan pedang. Saya tidak mencabut pedangnya karena takut lukanya makin parah," balas Guru Impyong. "Wah, tolong dibaringkan di kasur sebelah sana," timpal tabib baik. "Akhirnya ada pasien. Pengobatannya sudah mau selesai. Anda memang murid dari guru yang hebat," kata tabib baik memuji. "Ini berkat Guru Im yang tak mencabut pedangnya." Lanjutnya, "Bagaimana kondisi anak ini?" tanya Guru Impyong. "Syukur tak kena pembuluh darahnya. Dia beruntung," balas tabib baik. Guru Im menghela napas lega. "Haha, sepertinya Anda gugup ya. Pasti khawatir karena mereka murid dekat Anda," timpal tabib baik. "Mereka tanggung jawab saya sampai sebelum ujian tahap kedua. Tapi sudah 2 orang yang dibawa ke ruang kesehatan," balas Guru Im. "Saya sudah menjahit lukanya. Cukup dalam sehingga harus dirawat," jelas tabib baik. "Dirawat?" tanya Guru Im tersentak. "Tidak selama murid 7, sekitar 3 hari saja," timpal tabib baik. "Hai," balas Guru Im. "Saya akan kembali latihan siang. Mohon rawat baik-baik murid 23. Sial, hal ini terjadi tepat setelah latihan pedang dimulai. Sepertinya aku harus menulis penjelasan tertulis resmi," gumam Guru Im. Setelah malam tiba di tengah Deon terlelap, murid ke-23 bangun dari tempat tidurnya. Dia nampak merencanakan sesuatu dengan alat-alat dan pisau pengobatan tabib baik. "Dia harus kubuat tak bisa berjalan," gumam murid ke-23 sambil memegang pisau bedah. Dia menatap Deon yang terlelap. "Aku melakukan ini demi bertahan hidup, jadi jangan dendam padaku, ya." Lanjutnya sambil memegang kaki Deon. Dia hendak memotong kaki Deon dengan pisau tersebut. Saat hendak memotong, murid ke-23 merasakan sengatan listrik yang sangat besar. Teriaknya kesakitan. Seketika pisau itu jatuh dari genggamannya. Deon terbangun. "Seperti yang sudah kuduga," gumam Deon. "Perkiraanku tidak salah." Rintih orang yang ingin membunuh Deon. "Hah?" Ia tersentak. "Apa? Aku pingsan? Kok? Apa-apaan ini?" tanyanya terkejut melihat dirinya terikat. Siapa yang mengikatku?" Tiba-tiba Deon membuka tirai pembatas. Halo botak," sapanya dengan senyuman. "Kau, bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanya si botak terkejut. "Apa maksudnya bagaimana?" "Aku hanya mengikat dirimu yang pingsan dan memindahkanmu ke kasur," lanjutnya santai. Botak, "Sial, bagaimana aku bisa pingsan? Lalu bukannya luka dalamnya parah, dia kelihatan sehat sekali, lalu apa katanya, botak?" Deon menyodorkan sebuah cermin. Aku botak," teriaknya kaget. "Aku tak bisa merasakan gelombang rambutku sama sekali." Tidak mungkin," teriaknya menggeliat tak terima. Aku jadi botak, aku bot." Plak! "Diam," kata Deon menampar si botak sampai pingsan. Dia pingsan lagi." Setelah beberapa waktu kemudian, "Apa kamu sudah tenang?" tanya Deon. Humph, jawab si botak dengan mulut tersumpal. "Mulutmu disumpal masih berbicara dengan bodohnya," balas Deon. "Anak ini, di upacara masuk akademi terlihat seperti bocah polos, tapi dia terlihat sangat menakutkan. Sebenarnya siapa dia?" gumam si botak merinding ketakutan. "Memangnya kamu pikir bagaimana aku bisa bertahan sampai usia ini?" jelas Deon sambil memegang pisau kemarin. "Ini," gumam si botak bergetar, "orang-orang seperti kamu yang berusaha membunuh dan dendam kepadaku. Kira-kira sudah berapa banyak aku bertemu mereka?" tanyanya sambil mengarahkan pisau itu ke leher si botak. Teriak si botak ketakutan. "Tadi kamu mau bercanda dengan alat seperti ini kan?"
Pasti kamu tahu rasa sakitnya kalau tertusuk. Kamu juga bisa mati loh. Lanjut Deon mengancam. Sekarang cepat katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan perbuatan ini? Lanjutnya sambil menyodorkan pisau. Teriak si botak ketakutan. Kata Deon lupa melepas ikatan yang menyumpal mulut si botak. Si botak lega. Sudah kan? Sekarang katakan, lanjut Deon. Aku tak tahu apa maksudmu, balas si botak tersenyum. Apa? Balas Deon. Aku tak tahu apa yang kamu bicarakan. Lalu kalau kamu menusuk leher dan membunuhku di ruang kesehatan, apa kau pikir kau akan selamat? Balas si botak menyeringai. Pasti kamu tahu hal itu kan? Selain bertarung di waktu latihan yang resmi, kita tidak boleh melukai lawan. Kamu tak mudah menjawab ya, balas Deon datar sambil mengangkat pisau. Tentu saja, bentak si botak. Walau kamu menyiksaku, aku tak akan membuka mulutku. Hahaha, kau pikir kau akan bisa mengalahkanku? Pasti kamu tak menyangka aku akan melawan dengan kuat, kan? Lanjutnya dalam hati. Baiklah, harus aku coba supaya kamu mau bicara, bukan? Balas Deon tersenyum palsu. Apa? Balas si botak terkejut. Seketika Deon menyumpal mulutnya dengan tali. Teriak si botak. Tunggu sebentar, kata Deon dengan wajah psikopatnya. Si botak gemetar ketakutan. Ini tak ada di asramaku dulu, tapi di sini banyak barang bagus. Lanjutnya sambil memegang jarum akupunktur. Itu, jarum panjang? Apa yang akan dia lakukan dengan itu? Gumam si botak ketakutan. Hihihi. Deon tertawa kecil. Si botak menoleh ke belakang ketakutan. Deon mulai memegang tangan yang terikat. Kamu takut ya? Tiba-tiba kamu mengepalkan tangan, kata Deon sambil membuka kepalan si botak secara paksa. Si botak berusaha melawan. Anak ini, katanya dia tak punya tenaga dalam? Kenapa dia kuat sekali? Kenapa dia membuka jariku? Dia mau apa? Lanjutnya gemetar. Ini akan sedikit sakit, jelas Deon sambil mengangkat jarumnya lalu menusuk jari si botak. Teriak si botak kesakitan. Jangan berlebihan, lanjut Deon menusuk jari lainnya. Si botak meronta kesakitan. Tolong berhenti, lanjutnya dalam hati. Karena kamu bilang tak akan buka mulut walau disiksa, jelas Deon menusuk jari lainnya. Anggap saja aku sedang melepaskan amarahku. Lanjutnya mengangkat jarum dengan ekspresi tersenyum. 5 jari tangannya sudah Deon tusuk. Seketika si botak terkapar pingsan. Sakit sekali ya? Tanya Deon tersenyum jahat. Kamu sampai pingsan 2 kali. Sekarang waktunya tangan kanan. Lanjutnya melanjutkan penyiksaan. Si botak seketika terkejut. Dengan mulut tersumpal ia menggelengkan kepalanya. Teriaknya menolak. Apa kamu benar-benar akan bicara? Tanya Deon memastikan. Seharusnya begitu dong dari tadi, kata Deon sambil melepaskan tali penyumpal mulut si botak. Si botak menghirup napas lega. Anak ini sudah gila, kalau terus bertahan mungkin aku tidak mati tapi pasti jadi gila. Urusan selanjutnya nanti saja, aku harus bicara. Saat si botak mau bicara, Deon memotong. Chunmu gum kan? Tanyanya. Bagaimana bisa? Si botak terkejut. Pasti kamu penasaran kenapa aku bisa tahu, jelas Deon. Yes benar, jawab si botak lirih. Berkat perhatian ketua kelompok, Chun Mugeum, yang hebat. Setiap pagi guru bela diri datang untuk memberikan kursus kepadaku. Dia memberitahu dengan detail aku kelompok berapa dan siapa anggota kelompokku. Aku sudah menduga dari awal, tapi aku ingin dengar langsung dari mulutmu. Murid nomor 23, Heobong. Siapa yang bilang anak ini hanya sampah rendahan? Tidak, anak ini adalah monster. Dia hanya menyembunyikan taringnya karena belum punya kekuatan. Tapi kalau dia punya kekuatan, aku tak bisa menduga hal apa yang akan terjadi. Gumam Heobong dalam hati. Berkat kamu aku jadi tahu info bagus dan aku mau tidur lagi. Jadi sampai di sini dulu, ya. Jelas Deon. Benarkah? Balas Heobong. Hal yang terjadi barusan, jelas Deon. Tidak akan saya beritahu kepada siapapun.
potong Heobong dengan cepat. Tolong jangan marah lagi pada saya. Lanjutnya memohon, membenturkan kepala ke lantai. Heobong merasakan sesuatu. Deon yang bersiap dengan jarinya yang dipenuhi listrik, seketika mengarahkannya ke kepala Heobong. Serangan pembuluh darah, kukira dia tak punya tenaga dalam. Anak ini ternyata menipu semua orang. Lanjutnya tersungkur mulai tak sadarkan diri. Di pagi buta yang sunyi, penjaga kanan berlari di atap menuju ke tempat Deon. Tak kusangka saat dia menggunakan barang itu datang sangat cepat, gumamnya dalam hati. Dini hari sebelumnya, mustahil anak ini. Gumam penjaga kanan terkejut. Dia berhasil memiliki tenaga hanya dalam 5 hari. Biasanya memerlukan 2-3 pekan, bahkan kalau tak berbakat pun bisa 1 bulan. Dia jauh melampaui perkiraanku. Anak ini benar-benar hebat. Lanjutnya, sebelumnya aku berpikir akan memasukkan tenaga dalam selama 2 pekan, lalu mengajarkan dasar formasi keterampilan pedang kepadanya. Tapi aku harus mengubah rencanaku. Lanjutnya bersemangat. Selamat datang, Guru. Sambut Deon dengan hormat. Murid Anda, Deon menyampaikan selamat pagi pada Guru. Baik, muridku, balas penjaga kanan. Di mana Maryongdanmu? Tanyanya. Ada di bawah kasur saya, balas Deon. Bawalah padaku, perintah penjaga kanan. Baik, balas Deon. Maryongdan adalah obat berwarna coklat yang dibuat kultus iblis dengan aroma kuat. Obat ini hanya dipakai untuk pembinaan murid akademi. Kalau dikonsumsi dengan benar, orang tersebut bisa memiliki energi dalam sebanyak 20 tahun dalam satu waktu. Tapi setelah dikonsumsi akan muncul kekebalan, sehingga saat dikonsumsi kembali, efeknya akan menurun. Bau obatnya sangat kuat sekali, kata penjaga kanan. Kalau Deon, setelah anak ini minum obatnya, aku akan mengurangi kerugian akibat efek obatnya, dan dia akan punya tenaga dalam setara 20 tahun. Setelah itu dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Gumam penjaga kanan. Penjaga kanan tersentak melihat seseorang. Tapi, muridku, dia siap? Tanyanya. Dia terkena serangan totokan ya. Setelah tabib baik pulang, dia mengincar nyawa saya, jelas Deon. Dia mengincarmu? Penjaga kanan tersentak. Saya dengar mulai hari kelima akademi. Ada latihan dengan pedang sungguhan. Sepertinya dia sengaja ditusuk agar bisa masuk sini. Itu untuk menghabisi saya. Timpal Deon. Bernyali sekali dia. Melakukan hal itu di ruang kesehatan akademi, kata penjaga kanan, menatap marah ke arah Heobong yang sedang terlelap. Kalau ketahuan, dia pasti akan dikeluarkan dari akademi. Dia berani sekali melakukan itu. Atau, dia disuruh oleh seseorang yang menjaganya dari belakang. Lanjutnya menduga. Deon menanggapi dengan wajah marah. Melihat wajahmu, sepertinya kamu sudah tahu itu. Siapa orangnya? Tanya penjaga kanan. Anak sekte pengintai yang ada di grup saya. Balas Deon. Apa? Sekte pengintai? Penjaga kanan menanggapi dengan terkejut. Tak heran, aku tak pernah melihat orang sekte pengintai yang normal. Mereka keluarga yang banyak melakukan kekerasan dan menimbulkan masalah. Gumam penjaga kanan menghela napas. Aku tak boleh bilang keluargaku ibuku adalah sekte pengintai. Benar-benar ya. Hidupmu selalu penuh gangguan ya, kata penjaga kanan. Tak apa-apa, saya sudah terbiasa, balas Deon santai. Dia menerimanya dengan tenang. Itu membuatku lebih sedih, tahu, kata penjaga kanan dalam hati. Plak. Deon terkejut. Tiba-tiba penjaga kanan memukul Heobong yang terlelap. Kalau dibuat pingsan dengan tenaga dalam kurang dari 1 tahun, dia akan otomatis sadar dalam beberapa jam saja. Lanjut penjaga kanan menjelaskan, kalau mau melakukannya dengan benar, perlu tenaga dalam minimal dalam 10 tahun. Paham? Lanjutnya. Jawab. Lanjutnya menyeringai. Akan saya ingat, balas Deon dengan cepat. Sekarang telan pil Maryongdannya, perintah penjaga kanan. Apa langsung saya telan saja? Balas Deon dengan jijik. Jangan. Harus dikunyah semua lalu ditelan agar efek obatnya lebih bagus. Balas penjaga kanan tersenyum senang. Bau obatnya menyengat sekali. Sepertinya akan pahit sekali. Gumam Deon sambil menelan pil tersebut. Sangat pahit dan baunya sangat menyengat. Karena rasa pahitnya,
Lidahku jadi mati rasa dan ingin muntah. Lanjutnya tak tahan. Kelu Deon sambil menutup mulutnya. Kalau sudah ditelan, duduk bersila dan mulailah meditasi. Jelas penjaga kanan. Baik, balas Deon. Sekarang gurumu ini akan membantu supaya Maryongdan terserap lebih baik. Kita mulai. Jelas penjaga kanan memulai. Baik, mohon bantuannya guru, balas Deon. Deon mulai bermeditasi. Penjaga kanan membantu dengan tenaga dalamnya. Zat yang membantu pembentukan energi memasuki tubuh. Ia mulai berganda sebagai respons terhadap energi di pembuluh darah pengguna. Apakah Anda menyetujui penyerapan zat dengan meningkatkan metabolisme tubuh? Jelas Nano meminta izin. Aku tak paham, tapi ini membantu penyerapan obat kan? Kalau begitu aku izinkan, balas Deon. Saya akan merangsang metabolisme tubuh Anda, lanjut Nano. Mustahil, penjaga kanan terkejut. Apa anak ini memiliki tubuh layaknya dewa? Tenaga dalamnya meningkat seakan menyerap semua Maryongdannya. Biasanya hanya bisa sampai 80% walau menyerap semuanya. Dia, murid yang tak bisa membuatku lengah. Lanjutnya bersemangat. Beberapa saat kemudian, Deon yang sudah selesai menyerap Maryongdan nampak sangat lelah. Bagaimana? Bisa merasakan tenaga dalamnya meluap, kan? Jelas penjaga kanan. Kamu sudah bekerja keras, lanjutnya mengapresiasi. Kali ini aku juga ikut berkeringat. Hehe. Kamu sudah memiliki energi dalam sebanyak setengah ganzi. Apa? Setengah ganzi? Balas Deon tersentak kaget. Hihihihi. Itu perkiraanku. Murid lain menyerap Maryongdan sendiri. Biasanya menyerap setengah saja sudah dianggap sukses. Deon tertegun. Saya mengaturkan hormat dan terima kasih. Balas Deon membungkuk hormat. Tanpa bantuan guru, ini tidak akan mungkin. Haris, kamu memang beruntung, balas penjaga kanan. Keberuntunganku adalah kamu, Nano. Terima kasih. Jelas Deon berterima kasih. Menolong Tuan adalah tugas yang sudah diprogramkan pada saya. Balas Nano. Sudah jam segini ya? Aku harus pergi, kata penjaga kanan pamit. Guru, panggil Deon menghentikan. Ada apa? Balas penjaga kanan. Apa mulai besok saya boleh belajar formasi keterampilan pedang milik guru? Pinta Deon. Penjaga kanan tersenyum menanggapi. Tentu saja, balas penjaga kanan. Karena sisa waktu perawatanmu tak banyak, waktu kita hanya sedikit. Jadi belajarlah dengan keras. Baik, guru. Di lapangan akademi. Hahaha. Pagi yang segar ya, kata pangeran ketiga nampak senang. Anda terlihat sangat senang, kata Jaehyun menanggapi. Ini berkat rencanamu, Jaehyun. Timpal pangeran ketiga mengapresiasi. Terima kasih pangeran, balas Jaehyun. Pasti bocah rendahan itu sekarang. Hihihi. Sedang menggeliat seperti serangga karena pembuluh darahnya putus. Gumam pangeran ketiga senang. Hihihi. Aku jadi tak sabar ingin segera menghancurkan wajahnya yang sedang bergeliat di lantai. Lanjutnya. Di siang hari di ruang kesehatan akademi. Hahaha. Tabib baik tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk. Pergi kemana rambutmu semalam ini? Hahaha, tanyanya, tak kuasa menahan tawa. Sialan. Heobong menggerutu dalam hati, kesal menerima penghinaan itu. Aku nggak bisa marah karena dia ada di sampingku. Sial. Maaf. Aku tertawa terlalu keras. Aduh, aku sampai nangis. Aku tutup ya, kata tabib baik menahan tawanya. Sudah terlambat tahu, balas Heobong dalam hati, kesal. Tabib baik menghampiri ruangan Deon dan melirik ke arahnya. Pasti terjadi sesuatu semalam. Tak usah kupedulikan Tabib akademi hanya perlu fokus pada pengobatan. Jangan penasaran pada hal lain. Gumamnya sambil pergi meninggalkan Deon. 2 hari kemudian, di asrama kelompok 8. Aneh ya, bukannya kamu seharusnya dikeluarkan? Jelas pangeran ketiga murka. Aku mencoba memotong nadi murid nomor 7. Tapi karena luka dalamnya parah, tabib sedang berjaga dan mengobati Deon. Timpal Heobong. Apa? Memangnya tabib tidak tidur? Itu kamu sebut alasan? Bentak pangeran ketiga, tak percaya. Saya mengikuti perintah pangeran. Bangun tengah malam dan bergerak, lalu tabibnya bangun. Balas Heobong memberikan alasan. Memangnya telinga tabib sesensitif itu?
teriak pangeran ketiga murka, menendang Heobong sampai terjatuh. Dasar bocah sialan, itu saja kamu nggak bisa. Lanjut pangeran ketiga sambil menginjak-injak Heobong. Heobong merintih kesakitan. Sebentar pangeran, murid ke-80 menghentikan. Apa? Kenapa? Balas pangeran ketiga. Apa kamu tahu nama tabib di ruang kesehatan sekarang? Tanya murid ke-80 kepada Heobong yang tengah menutup wajahnya ketakutan. Baik Jong Myong, saya dengar begitu. Balas Heobong. Baik Jong Myong. Baik Jong Myong ya, murid ke-80 berpikir. Katanya mengingat sesuatu. Kamu tahu nama itu? Tanya pangeran ketiga menanggapi. Dia pasti murid tabib iblis Baek Hongwu. Balas murid ke-80. Baek Hongwu? Timpal pangeran ketiga kaget. Dia orang sekte racun tapi lebih suka praktik kedokteran daripada racun. Lalu bukannya dia menjadi tabib untuk ketua kultus? Walau dia tabib, dia juga masuk 30 prajurit terkuat di kultus iblis. Gumam pangeran ketiga dalam hati. Ini tidak pasti, tapi jika dia muridnya, mungkin saja kemampuan bela dirinya sangat hebat. Sial, kalau begitu sia-sia aku mengirim bocah ini. Timpal pangeran ketiga emosi menginjak-injak Heobong. Rintih Heobong kesakitan. Bocah sialan, jangan berharap aku akan memberi bantuan pada sektemu, lanjut pangeran ketiga. Apa? Apa yang kau bilang? Tanya Heobong dalam hati tak menyangka. Ia teringat saat direkrut oleh pangeran ketiga. Hei, kamu Heobong kan? Kamu mau bekerja denganku tidak? Jangan khawatir. Kamu pasti tahu kalau aku calon pemimpin sekte pengintai kan? Kalaupun kamu dikeluarkan, aku berjanji akan memberi dukungan pada sektemu. Kalau saja kamu menepati janjimu, pasti aku sudah mengatakan faktanya. Teruslah luapkan amarahmu. Lihat saja apa hal ini akan terjadi lagi setelah dia datang. Lanjutnya dalam hati, bersumpah sambil menahan rasa sakit. Tapi kamu, kenapa pakai tutup kepala? Tanya pangeran ketiga. Ada-ada saja. Kau pikir aku akan memaafkanmu walau kamu introspeksi diri dengan membotakan kepalamu? Hei, tanya pangeran ketiga sambil menendang Heobong. Sialan. Aku pikir keadaan akan tenang, tapi sepertinya asrama akan berisik lagi. Gumam para murid lain. Suasana hatiku tak baik. Ayo pergi Jaehyun, ajak pangeran ketiga. Baik pangeran, balas Jaehyun. Sialan, pati saja. Kalian Chun Mugeum dan Deon berengsek. Gerutu Heobong kesal. Di sisi lain, tabib baik, apa Anda bisa bela diri? Tanya Deon. Bela diri? Tidak sama sekali, aku hanya belajar praktik kedokteran, balas tabib baik. 7 hari kemudian, sekitar jam 6 pagi, di ruang kesehatan akademi, Deon tengah berlatih. Gerakannya sangat cepat, minim akan kesalahan. Dia memang jenius dari lahir. Gumam penjaga kanan. Aku hanya menunjukkan gerakannya beberapa kali dan membetulkan posisinya. Kini kuda-kudanya sangat kokoh dan gerakannya lancar. Jika diasah terus, jurus ini akan bisa sepenuhnya dia lancarkan. Lanjutnya mengamati Deon. Selanjutnya adalah formasi, kata penjaga kanan menginstruksikan. Berkat Nano yang memindai gerakan guru, aku bisa menirunya dengan sempurna. Tapi kalau terlalu bagus di awal, aku bisa dicurigai. Jadi aku akan bergerak sedikit lambat. Lanjutnya mempraktikkan jurus tadi. Ada 24 formasi dalam keterampilan pedang. 3 formasi membentuk 1 gerakan dan totalnya ada 8 gerakan. Karena memakan waktu mengajari dasarnya, aku belum mengajarinya cara merangkainya, kata penjaga kanan mengamati. Jika diberikan 1-2 bulan lagi, dia pasti bisa belajar dengan benar. Sepekan sangatlah pendek, lanjutnya. Cukup, kata penjaga kanan menghentikan. Hehe, kamu sudah berlatih dengan baik, lanjutnya mengapresiasi. Terima kasih pujiannya guru, balas Deon membungkuk hormat. Terimalah ini, kata penjaga kanan memberikan sebuah kertas. Ini, balas Deon, ini cara menggunakan gerakan dan tenaga dalam keterampilan pedang. Jelas penjaga kanan. Guru ingin mengajarkan langsung, tapi ini sudah hari terakhir. Dengan otak dan pemahamanmu, kamu pasti akan bisa menangkap dasarnya. Saat kita bertemu lagi, akan kuperiksa.
Jadi jangan malas dan pelajarilah. Terima kasih. Saya akan memenuhi harapan Anda, balas Deon hormat. Hehe, baiklah, balas penjaga kanan. Penjaga kanan mengambil pedangnya menggunakan tenaga dalam. Ini pedang tarian Eden milik guru, tanya Deon. Coba pegang, balas penjaga kanan melemparkan pedangnya ke arah Deon. Ringan bukan? Lebih ringan dari yang saya bayangkan, balas Deon. Pedang lain biasanya lebih berat 2-3 kali lipat. Timpal penjaga kanan sambil mengambil kembali pedangnya. Tapi pedang ini beratnya hanya 1,5 kali lipat. Apa ini karena keterampilan pedang? Tanya Deon menebak. Hahaha, kamu memang cerdas, balas penjaga kanan. Wus. Penjaga kanan menghunuskan pedangnya, memotong ranjang. Tajam sekali ya, timpal Deon. Kalau tabib baik lihat ini pasti dia kesal. Lanjutnya dalam hati. Hihi, walau bentuknya ramping dan ringan, dia dibuat dengan meleburkan besi. Ia pantas disebut sebagai pedang berharga karena ketajaman dan kekuatan. Lanjutnya, mundurlah. Sekarang akan kutunjukkan hal yang kamu ingin lihat. Perhatikan baik-baik. Ini adalah keterampilan pedang gurumu. Jelas penjaga kanan mempraktikkan jurus pedangnya. Nano panggil Deon, bersiap memindai. Melakukan pemindaian gerakan atas perintah pengguna, timpal Nano. Setelah penjaga kanan meninggalkan Deon, di tengah perjalanan penjaga kanan sedang diawasi dari kejauhan. Akhirnya si tikus itu, maksudku penjaga kanan pergi juga, jelas penjaga kiri. Terima kasih sudah pura-pura tak tahu, timpal penjaga utama. Perintah siapa yang membuatmu sampai melanggar aturan? Tanya penjaga kiri. Syukurlah sekarang aku tak perlu melihat penjaga kanan mondar-mandir ke lubang tikus. Aku harus meletakkan penjaga di lorong lantai 2 lagi. Dia pasti sudah beristirahat selama itu. Lanjutnya, penjaga utama terdiam tak menanggapi. Aku pergi dulu, kata penjaga utama pamit. Tapi, apa alasanmu memperhatikan pangeran ketujuh seperti ini? Tanya penjaga kiri. Alasan, karena semua harus adil, balas penjaga utama. Hahaha, walau kita gigit 10 jari kita, memangnya ada jari yang tak terasa sakit? Timpal penjaga kanan. Jangan memperhatikan pilihan yang dibuat langit. Balas penjaga utama, pergi. Dia memang dewa angin. Menghilang begitu saja dalam sekejap. Kalau dia sengaja menghilang, pasti akan sulit menangkapnya. Gumam penjaga kanan menanggapi. Oh iya, apa dalam 14 hari semuanya bisa jadi adil? Di ruang kesehatan akademi, nampak tabib baik sedang memperhatikan Deon yang tengah terlelap. Biasanya dia sudah bangun tiap aku datang. Kenapa hari ini belum bangun? Gumam tabib baik heran. Ada apa ya, Ci? Wajar sih. Hari ini kan waktu terakhirnya istirahat di sini dengan tenang. Setelah keluar, dia harus bekerja keras. Lebih baik aku biarkan dia tidur dahulu. Lanjutnya meninggalkan Deon sendiri. Pergantian serat otot pengguna hingga target data simulasi gerakan keterampilan pedang sudah mencapai 80%. Perubahan vena otot 75%. Membutuhkan waktu 1 jam lagi sampai 100%. Jelas Nano menginformasikan. Setelah sekitar 1 jam, tabib baik tengah tertidur pulas. Tiba-tiba terdengar suara Deon. Tabib baik tersentak kaget. Ada apa? Tanyanya sambil memeriksa Deon. Seketika Deon muntah. Kenapa dia mendadak kejang otot dan muntah-muntah? Tanya tabib baik dalam hati. Kamu baik-baik saja? Sakit di mananya? Lanjutnya memastikan kondisi Deon. Sepertinya sudah tenang, tiduran dulu. Tabib baik memeriksa denyut nadi Deon. Kenapa orang yang tadinya tidur biasa, nadinya bisa jadi seperti ini? Gumamnya heran. Denyut nadinya seakan kencang seperti orang kerja rodi. Stabilisasi atas perubahan pada tubuh dimulai, jelas Nano menginformasikan. Kata Deon, nampak kelelahan. Seketika tubuhnya stabil. Ada apa sebenarnya? Tiba-tiba dia stabil? Gumam tabib baik kebingungan. Aku tak pernah belajar ini dari guru. Entahlah. Biarkan saja dia tidur terus. Lebih baik aku makan. Sebentar lagi jam makan siang. Lanjutnya pergi. Deon membuka matanya lalu bangun dari tidurnya. Ia mulai merasakan kekuatan, mengepalkan tangannya.
tenaga di genggaman tanganku. Sangat berbeda dengan 6 jam yang lalu. Aku sepertinya bisa paham seberapa keras guru telah berlatih. Kalau dia tahu aku bisa mendapatkan tubuh sekuat itu dalam 6 jam, pasti beliau akan pingsan, ya. Sebelumnya, saat penjaga kanan mengajari Deon, penjaga kanan dengan kekuatan fisiknya bergerak sangat cepat. Hebat sekali. Dia bisa mengeluarkan tekanan angin sekuat ini tanpa tenaga dalam, hanya dengan gerakan. Gumam Deon kagum. "Nano, kamu sudah pindai?" tanya Deon. "Ya, pemindaian sudah selesai," balas Nano. "Muridku, apa kau sudah lihat baik-baik?" kata penjaga kanan. "Sudah, guru," balas Deon. "Sayang sekali. Seharusnya aku mengajarkan lebih dalam lagi, tapi hanya bisa sampai di sini," timpal penjaga kanan. "Tapi aku yakin, kamu pasti bisa memahami keterampilan pedangku hanya dengan melihatnya." "Terima kasih atas ilmunya, guru," balas Deon membungkuk hormat. "Hehe, teruslah belajar dengan giat," balas penjaga kanan. "Baik, guru. Setelah kembali ke akademi, semua akan sulit. Jangan sampai kalah, muridku," pesan penjaga kanan. Ternyata di akademi ini, setidaknya ada satu orang yang mengkhawatirkanku. "Kalau begitu, aku tak boleh mengecewakannya," gumam Deon. "Nano, kamu sudah menganalisis gerakan yang dipindai?" tanya Deon. "Ya, sudah selesai," balas Nano. "Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa untuk mengubah otot hingga mampu memiliki gerakan seperti penjaga kanan diperlukan waktu 6 jam, lanjutnya menjelaskan. "Apa? 6 jam? Kenapa lama sekali?" keluh Deon saat itu. Di waktu sekarang, Deon yang sudah memiliki tubuh seperti penjaga kanan mencoba beberapa jurus yang dipelajari. "Bagus, aku coba gerakan pertama dan mirip sekali dengan guru," gumam Deon. "Sekarang gerakan kedua," lanjutnya. Deon tersentak merasakan sesuatu. "Aku bisa merasakan seseorang berjalan di lorong. Sebentar, memangnya indraku sepeka ini? Apa, bersamaan dengan tubuh, indraku juga berkembang dan menyesuaikannya? Hebat. Sekarang persiapan sudah selesai." Lanjutnya tersenyum senang. Saat Deon bergumam, tiba-tiba tabib baik sudah ada di hadapannya. Deon tersentak kaget. "Kapan kamu bangun? Lalu apa yang sudah selesai?" tanya tabib baik. Persiapanku untuk kembali sudah selesai," balas Deon menggaruk kepalanya. Ternyata orang yang keberadaannya kurasakan di lorong adalah tabib baik. Saat Deon menunduk ingin pamit, potong tabib baik menghela napas. "Biasanya tak ada pasien di sini. Kalau kamu pergi, bagaimana kalau aku bosan? Akan ada banyak pasien ke sini," balas Deon tersenyum. "Begitukah? Ku harap begitu." Tidak, malah bagus kalau tak ada pasien," timpal tabib baik. "Saya banyak berutang budi pada tabib baik," jelas Deon membungkuk hormat. "Iya, meski kamu pasti akan bekerja amat keras, ku harap kamu beruntung," balas tabib baik. Tabib baik menatap kepergian Deon. "Sekarang aku tak ada kerjaan. Apa aku tidur saja," katanya mengeluh. "Tabib baik, seandainya Anda tak merahasiakan soal aku yang belajar tenaga dalam dari penjaga kanan, pasti aku tidak akan senyaman ini selama berada di ruang kesehatan. Aku takkan lupa bagaimana Anda memberi perhatian kepada saya. Pasien yang tabib inginkan, pasti akan kukirim ke sini," gumam Deon terharu. Lapangan Akademi Dunia Iblis. Di tengah latihan siang formasi perang kelompok, para murid terlihat bersemangat. "Itu dia, calon pemimpin grup kecil lain. Setelah 2 wuku ya," kata para murid. "Hehehe, akhirnya kamu datang," gumam pangeran ketiga dalam hati. "Bocah berdarah kotor," lanjutnya. "Akhirnya kamu datang," sambut guru kelompok 8. "Iya guru," balas Deon. "Tubuhmu sudah membaik?" tanyanya. "Sudah benar-benar sembuh," balas Deon. "Syukurlah," timpal guru kelompok 8. "Aku sudah menjelaskan teorinya, jadi kamu sudah paham posisimu, kan?" "Iya," balas Deon menunduk hormat. "Bagus, ambil ini dan pergilah ke posisimu," kata guru kelompok 8 sambil memberikan tameng dan pedang. Dengan tatapan tajam dan senyum sinis, pangeran ketiga berpapasan dengan Deon. "Kamu baru datang, gara-gara ketakutan ya?" bisiknya. "Dasar." Pangeran ketiga yang diabaikan oleh Deon marah. "Berani-beraninya dia mengabaikanku," gumamnya kesal sambil menoleh.
Jangan terlalu bersemangat, Chun Mugeum. Gumam Deon dalam hati tersenyum menoleh, karena aku akan benar-benar melawanmu. Kita mulai latihan langsung menggunakan pedang, teriak guru kelompok 8. Fokus dan jagalah jarak kalian. Jika ada kejadian seperti minggu lalu, aku akan mengeluarkan kalian dari akademi sebagai guru. Kalian paham? Mado, balas para murid. Bendera merah pun diangkat, menandakan latihan sudah dimulai. Para murid bergegas. Walau Chun Mugeum itu sombong dan keras, selayaknya calon pemimpin, dia pintar mengatur pergerakan murid di sekelilingnya. Masalahnya adalah Deon. Aku sengaja meletakkan di posisi dengan sedikit pergerakan. Tolong jangan buat kesalahan. Gumam guru kelompok 8 mengamati pertempuran. Guru kelompok 8 melihat sesuatu yang tak terduga. Dia lebih baik dari yang kuduga. Apa dia pintar mengikuti gerakan anggota lain? Apa dia cepat membaca suasana? Dekatkan perisai dengan benar. Jelas pangeran ketiga menginstruksikan. Jaga formasi dan posisi. Bagus. Kerja bagus. 15 menit kemudian, sudah kubilang jangan bergerak. Siapa yang bersuara, lakukan dengan benar. Kalau begini, apa kalian yakin bisa mengalahkan grup lain di tahap 2? Fokus. Lanjut, pangeran ketiga. Nampak para anggota kelompok sangat kesusahan. Murid yang sudah latihan saja begitu. Tapi, bagaimana bisa Deon tenang sekali? Apa benar dia hanya tidur di ruang kesehatan? Aku harus memperhatikannya lagi, gumam guru kelompok 8. Ganti formasi, teriak guru kelompok 8 mengangkat bendera kuning. Bentuk setengah lingkaran seakan kita mengepung musuh, teriak pangeran ketiga. Hua, maju setengah langkah, buka kaki lebar-lebar. Bagus, bagus sekali. Sialan, kenapa dia tidak membuat kesalahan? Dasar si darah kotor. Kau pikir aku akan diam saja melihatmu seperti itu? Gumamnya merencanakan sesuatu. Jahyun, panggil pangeran ketiga lewat telepati. Kalau kau dengar aku, anggukkan kepalamu. Di formasi ketiga, lakukan sesuai perintahku. Baik, balas Jahyun tersenyum paham. Ganti formasi, teriak pangeran ketiga. Cepat tumpuk perisai menjadi 3 tingkat. Tidak sulit. Ini berkat Nano yang menanamkan video simulasinya di kepalaku. Gumam Deon dalam hati. Jika perlindungan sudah terbentuk, julurkan pedang di antara perisai, lanjut pangeran ketiga. Nampak Jahyun tengah bersiap untuk mencelakai Deon. Hihi, aku bisa melihat bokongnya dengan jelas. Si darah kotor itu lebih cocok merangkak di tanah. Gumam Jahyun mendekati Deon. Saat hendak menendang, Jahyun terhenti. Deon, yang sudah tahu apa yang akan dilakukan Jahyun, melirik ke belakang dengan sorot mata tajam. Apa-apaan? Dia menyadari niatku, gumam Jahyun menggertakkan giginya. Karena dia tak punya tenaga dalam, tadinya aku mau mengurangi tenagaku, tapi kalau begini akan kuinjak sekuat Ten. Seketika dari tubuh Deon muncul kekuatan yang melawan balik. Jahyun terpental jauh. Para anggota lain menoleh terkejut melihat Jahyun terhempas jauh beberapa meter ke belakang. Kekuatan melawan balik, itu artinya tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada aku. Gumam Jahyun, terkejut. Kamu lagi? Tegur guru kelompok 8 kesal. Guru, balas Jahyun terkejut. Telapak kakiku masih sakit. Ia menatap Deon. Dari kejauhan Deon menanggapi dengan senyuman. Dasar si bocah busuk, beraninya menertawakan aku, gerutu Jahyun. Kamu menyalahkan orang lain? Kamu belum sadar ya? Kata guru kelompok 8, menanggapi ekspresi Jahyun sambil memukul perutnya dengan gagang pedang. Jahyun kesakitan. Tempo hari, kamu juga yang menusuk murid nomor 23 dari belakang, kan? Lanjut guru kelompok 8. Waktu bebasmu dihilangkan selama 3 hari. Lalu sampai sebelum tidur, kamu harus merasakan berat dari gurumu ini. Tapi, guru, balas Jahyun mengelak. Kamu masih berani beralasan? Balas guru kelompok 8 dengan aura seram. Mado, balas Jahyun menurut. Mampus. Selama ini dia melakukan hal kotor dengan perlindungan Chun Mugeum. Itulah akibat perbuatannya, kata para anggota kelompok berbisik. Deon, kata pangeran ketiga menggertakkan gigi marah.
Waktu bebasmu dihilangkan selama 3 hari. Lalu sampai sebelum tidur, kamu harus merasakan berat dari gurumu ini, kata guru kelompok 8 memberikan sanksi. Tapi, guru, balas Jaehyun mengelak. Kamu masih berani beralasan? Balas guru kelompok 8 dengan nada dan aura seram. Memadu, balas Jaehyun menurut. Nampak dari kejauhan penjaga kiri memperhatikan. Energi dalam Daeon lebih kuat dari yang kubayangkan. Walau penjaga kanan mengajarinya, tetap saja aneh. Si botak itu pasti memakai Maryongdan dan energinya sudah setara 30 tahun. Tapi Daeon lebih tinggi lagi dari itu. Tak mungkin Seop Maeng si penenggak arak mengajarkannya sebaik itu. Tak mungkin. Jangan-jangan dia terlahir untuk menyerap semua efek dari Maryongdan. Itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Ternyata setengah darah harimau yang mengalir di tubuhnya berpengaruh juga. Ditambah permusuhan 2 calon pemimpin di grup itu, ini akan sangat menyenangkan, gumam penjaga kiri. Aula Akademi. Makan, dimulai, teriak guru kelompok 8. Mado, seru para anggota kelompok 8. Apa ini ayam yang dimasak dengan kecap asin? Enak, gumam Daeon dalam hati menikmati makanannya. Selama 14 hari aku hanya makan bubur putih. Tersiksa sekali rasanya. Omong-omong, apa Chun Moo-gyeom akan terus menatapku selama makan? Lebih baik dia menikmati makanannya sekarang. Entah karena apa dia sebegitu membenciku. Tapi aku juga tak bisa memaafkan orang-orang di 6 sekte. Kau tahu rasanya tak bisa apa-apa saat ibuku meninggal. Tunggu saja, aku akan benar-benar menginjak kalian dari sekarang. Karena makan malam sudah selesai, jadwal hari ini selesai. Semuanya bubar kecuali murid nomor 80. Jelas guru kelompok 8. Bubar! Gumam Jaehyun menggertakkan gigi kesal. Ikuti aku, kata guru kelompok 8 memimpin jalan. Daeon tersenyum menanggapi Jaehyun. Asrama grup 8. Ada di lantai ruangan 8 ya, mudah untuk dipahami. Saat Daeon memasuki asrama, "Hei, beraninya kau masuk tanpa izinku?" tegur pangeran ketiga. Anak ini benar-benar ya, persis seperti perkiraanku. Dia punya bawahan, dia ingin jadi majikan dimanapun, gumam Daeon dalam hati siaga. Itu calon pemimpin sekte pengintai. Siapa yang di depannya? Kau tak tahu. Itu pangeran ketujuh yang terkenal. Wah, bakalan seru nih, kata para penonton. Chun Moo-gyeom dan Chun Yo-won, gumam putri ke-6 Chun Won-ryo melihat dari kejauhan. Banyak juga yang berkumpul. Hahaha. Ayo kita mulai, gumam pangeran ketiga percaya diri. Hei si darah kotor, kau pasti tenang saat bersembunyi di ruang kesehatan, seperti penakut. Benar kan? Kenapa? Kau kesal. Dasar darah kotor, lanjutnya. Kau menghina ketua kultus, tanya Daeon. Apa? Pangeran ketiga tersentak. Kau bilang darahku kotor, berarti kau menghina ketua kultus, benar kan? Lanjut Daeon. Apa maksudmu? Jawab pangeran ketiga terpojok. Apa posisimu lebih tinggi daripada ketua kultus? Yang posisinya seperti langit di akademi ini. Lanjut Daeon. Bukan itu maksudku. Balas pangeran ketiga melirik kerumunan penonton. Aku ingin menghina dan menginjak-injaknya di depan orang-orang, tapi dia malah menghinaku. Sekte pengintai memang bodoh, gumam putri ke-6 menanggapi. Dia marah hanya karena bocah rendahan itu. Benar-benar bodoh, gumam pangeran kedua. Dasar bocah sialan, kata pangeran ketiga mengambil ancang-ancang untuk meninju Daeon. Mulutmu yang angkuh itu akan kuhan. Tiba-tiba Daeon sudah meninjunya duluan. Pangeran ketiga kesakitan. Kuhan, kau ini mau bilang apa sih? Balas Daeon tersenyum. Pangeran ketiga mengeluarkan darah dari hidung. Berani-beraninya bocah rendahan ini. Lanjutnya berteriak murka. Jurus tangan kosong, sekte pengintai. Tiba-tiba Daeon sudah tidak ada di depannya. Bocah ini mau kabur? Lanjutnya. Jurus peringan tubuh. Bagaimana bisa bocah rendahan itu? Gumam pangeran kedua dan pangeran ketiga terkejut. Kenapa bengong? Tangkap bocah itu. Jelas pangeran ketiga memerintahkan pengikutnya. Iya, balas para pengikutnya. Beraninya dia memukulku lalu kabur. Aku bukan manusia kalau membiarkanmu begitu saja. Lanjutnya dalam hati marah. Daeon berlari ke arah hutan.
kata para pengejar kelelahan. Kok larinya bisa cepat sekali? Aneh. Dia kabur sembari menjaga jarak hanya supaya tak tertangkap. Jangan-jangan. Kenapa lambat sekali? Benar-benar lambat, aku pergi sendiri, minggir kalian, kata pangeran ketiga mendahului. Ah, pangeran, balas pengikutnya terkejut. Deon, aku akan menangkapmu dan menginjak wajahmu. Kemudian aku akan menghancurkan semua tulangmu, kata pangeran ketiga dalam hati tersenyum bersemangat. Seketika Deon berhenti. Bocah sialan, sudah selesai kaburnya? Tanya pangeran ketiga. Kabur? Balas Deon dengan senyuman dan sorot mata penuh dendam. Lucu sekali, lanjutnya membalikkan badan dan menyerang. Apa? Pangeran ketiga tersentak. Aku masih belum perlu menunjukkan ini pada yang lain, kata Deon sambil menyerang. Seketika serangan mendadak dilancarkan. Apa ini? Kata pangeran ketiga, berusaha menangkis serangan Deon. Duak! Pangeran ketiga menerima pukulan telak. Ia terdorong ke belakang. Aku bertahan dengan energi 7 tingkat tapi masih terdorong. Ternyata tenaganya tidak lemah. Bagaimana bisa? Kamu paham bela diri ini? Padahal di ujian tahap pertama dia tak punya tenaga dalam. Kenapa bisa begini? Gumam pangeran ketiga. Bagus. Seperti perkiraanku, dia kebingungan. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Gumam Deon melihat peluang. Pangeran, panggil para pengikut pangeran ketiga khawatir. Keterampilan pedang gerakan nomor 2. Gerakan kupu-kupu berputar. Kata Deon melancarkan serangan. Deon tersentak. Dia menghindar, gumamnya. Seketika tanpa disadari, pangeran ketiga sudah siap melancarkan tinjunya. Tinju itu mendarat telak di perut Deon. Deon kesakitan. Keterampilan tangan kosong pengintai gerakan nomor 2. Pukulan beruntun, kata pangeran ketiga melancarkan serangan selanjutnya. Deon menangkis serangan itu dengan sekuat tenaga. Ia terdorong beberapa meter. Tenaga dalamku masih kalah. Gumam Deon, merasakan nyeri di tangannya. Tenaga dalamnya sebelum masuk akademi pasti sudah lebih tinggi dari murid biasa. Pasti sekarang semakin kuat setelah dia menelan pil Maryongdan. Tapi aku bisa bertahan. Aku harus terus menyerang tanpa ada celah. Lanjutnya melancarkan serangan. Dengan cepat, Deon sudah berada di samping pangeran ketiga. Pangeran ketiga terkejut. Kamu lihat dia. Bagaimana dia bisa tahu jurus itu? Kata para pengikut pangeran ketiga terkejut. Dengan tangannya, Deon mulai menyerang. Pangeran ketiga dengan sigap menghindari serangan itu. Ini, kata pangeran ketiga melancarkan serangan balik. Seketika Deon terhempas. Walau gerakannya lumayan, dia masih tak tahu cara menghadapi serangan lawan. Gumam pangeran ketiga menyeringai. Aku hanya memikirkan pukulan tangan, tapi tiba-tiba dia menendang. Gumam Deon. Aku kaget karena dia memakai teknik yang tak sesuai levelnya. Tapi dia terlihat tergesa-gesa, kata pangeran ketiga menanggapi serangan tadi. Hihi, ternyata memang benar. Kau ini layaknya burung pipit yang hendak makan enggang. Apa dia sadar kalau aku hanya belajar 2 gerakan dan masih kurang sekali praktik? Aku terlalu meremehkan Chun Mugeum. Tak kusangka ini akibat kurang latih tanding, gumam Deon. Aku akan menyelidiki bagaimana kau bisa belajar bela diri setelah menginjak-injakmu sampai habis, kata pangeran ketiga, mengepalkan tangannya, memulai serangan selanjutnya. Keterampilan tangan kosong pengintai gerakan nomor 5. Pukulan tiba-tiba tersembunyi. Aku harus bagaimana? Aku harus pakai gerakan apa? Gumam Deon panik. Bahaya dari luar terdeteksi. Menyalakan AR informasi visual pengguna untuk melawan bahaya, kata Nano. Menyalakan mode darurat. Menyalakan mode perintah bertahan dari tutorial bertarung. Seketika Deon bisa menghindari serangan itu. Tanpa disadari pangeran ketiga, Deon sudah bersiap melakukan serangan balik. Seketika tinju Deon mendarat di dagu pangeran ketiga. Mata Deon terbelalak terkejut. Kata pangeran ketiga kesakitan. Bocah ini yang barusan kan bukan bagian jurus. Gumam pangeran ketiga dalam hati terkejut. Ini sebenarnya apa? Tanya Deon terkejut. Ini adalah salah satu bela diri yang tertanam dalam program. Saya baru saja menjalankan tutorial tinju. Jelas Nano. Tutorial? Tanya Deon tak mengerti.
Artinya adalah bimbingan, balas Nano. Ini adalah hasil yang didapatkan setelah analisis gerakan lawan dalam 0,01 detik. Aku tak mengerti omongan yang sulit, tapi nama gerakan ini tinju, kan? Tanya Deon. Benar, balas Nano. Apa bisa mengganti tinju jadi keterampilan pedang? Tanya Deon. Karena analisis dan pemindaian sudah selesai, tutorial bisa dijalankan. Apa Anda setuju? Lanjutnya meminta izin. Setuju, balas Deon tersenyum. Kamu belajar teknik pukulan juga. Dasar kotor, tanya pangeran ketiga marah. Sepertinya banyak yang kau sembunyikan. Sekarang keberuntunganmu tak akan mempan lagi. Lanjutnya memulai serangan. Perintah gerakan, mengubah mode bertahan dari tinju menjadi keterampilan pedang. Jelas Nano menginformasikan. Aku bisa melihat gerakannya. Gumam Deon dalam hati tersenyum. Seketika pukulan demi pukulan dilancarkan ke arah Deon. Namun dengan mudah Deon bisa menghindarinya. Bocah ini menghindari semua pukulanku? Dengan cepat Deon melakukan serangan balik. Seketika serangan Deon mendarat di tubuh pangeran ketiga. Saat menerima serangan itu, pangeran ketiga teringat dengan kenangan pahitnya di masa lalu. Mugeum, kalau kamu berupaya keras pemimpin kultu, maksudku ayahmu, pasti dia akan kembali perhatian padaku dan berpaling dari wanita sial itu. Kamu harus menang dalam hal apapun, mengerti? Baik, Ibu. Ini karena kamu tak melakukannya dengan benar. Ini semua karena kamu bodoh. Kalau saja wanita sialan itu tidak muncul, ini bukan salahku. Ini salahmu yang tak melakukannya dengan benar. Ini karena kamu bodoh. Kenapa kenangan buruk itu muncul di saat seperti ini? Sialan, apakah aku kalah? Aku, gumam pangeran ketiga terhuyung. Ia memasang kuda-kuda. Memangnya aku akan kalah dari bocah hina sepertimu? Lanjutnya melancarkan serangan. Dengan cepat Deon memukul wajah pangeran ketiga. Gubrak, pangeran ketiga terkapar. Kamu hanya bocah hina, kata pangeran ketiga dengan suara bergetar. Mana mungkin aku? Lanjutnya tak terima. Kamulah penyebab semua ini. Lanjutnya menutup air matanya.